Kamu telah membangkitkan kenangan terburuk sepanjang sejarah, ya? Ruang penyimpanan seluas 1 meter kubik. Seluruh sekolah mengejekmu sebagai orang yang hanya bisa mengangkut batu bata. Kotak kecil yang selalu kubawa. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti betapa menakutkannya hukum ruang angkasa. Jika separuh ruang itu menimpa kepalamu, dan separuhnya lagi menggantung di udara, lalu secara tiba-tiba dimatikan paksa. Benar, dengan begitu hal ini mengabaikan segala. Pinguin mutlak yang mengabaikan semua. Lalu, jika Anda mengisi ruang seluas 1 meter kubik, membaginya menjadi 10 ruang berukuran 10 cm kubik, Anda akan membutuhkan mesin yang dingin. Bergema di aula kebangkitan SMA pertama kota Jiangcheng. Ribuan pasang mata juga tertuju padamu pada saat yang sama. Kamu mengenakan pakaian yang sudah pudar karena sering dicuci, jadi orang-orang menertawakanmu. Langkah demi langkah, kamu berjalan dari sudut menuju panggung, menempelkan tangan pada mode kebangkitan. Makhluk-makhluk aneh berkeliaran di dunia ini. Sistem kelas yang ketat, membangunkan kekuatan supernatural apa, hampir menentukan nasib seseorang. Posisi apa yang bisa dicapai di masa depan, bahkan menentukan apakah dia dan keluarganya bisa lepas dari nasib terkurung di lapisan bawah. Jadi, saat ini semua orang sedang menonton. Namun, saat terbangun dan cahaya itu menyala, cahaya itu tampak rapuh dan menyedihkan. Cahaya abu-abu pucat menyelimuti, hanya menutupi permukaannya dengan lapisan tipis. Seperti lilin yang tersisa yang bergoyang di terpa angin. Di bawah panggung, awalnya hanya ada satu pintu masuk, kemudian terdengar rentetan dentuman. Inikah yang disebut kebangkitan? Cahaya abu-abu pucat, kemampuan super sampah apa itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Mungkin ini bahkan gak bisa dibilang satu episode. Pembimbing dokumenter, melihat teks yang akhirnya terpatri di layar, menggelengkan kepala dengan kecewa. Langsung mengumumkan bahwa Lian telah membangkitkan kemampuan supernaturalnya. Ruang penyimpanan bersama. Catatan tambahan, volume ruang penyimpanan 1 meter kubik. Begitu kalimat ini diucapkan, seluruh aula pun tertawa terbahak-bahak. Ruang penyimpanan seluas 1 meter kubik. Bukankah ini hanya kotak kecil yang bisa dibawa-bawa? Kemampuan seperti ini cocok untuk mengangkut barang di bagian logistik. Orang-orang malah mengeluh kapasitasnya terlalu kecil. Orang dari permukiman kumuh, bahkan kemampuannya pun terkesan murahan. Ejekan yang menusuk telinga menghujani dari segala penjuru. Kau hanya diam. Jim menarik tangannya dan menatap barisan nyamuk yang dingin itu. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan maupun rasa tidak rela. Hanya ada keheningan yang mematikan. Kamu sangat jelas. Saat tidak ada kekuatan, perasaan tidak pernah berharga. Justru pada saat itulah, sebuah cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari belakang panggung. Dalam sekejap, seluruh perhatian penonton tertuju ke sana. Tuan Zhao Ze level 4 pasti termasuk kelas S. Itu adalah api daun teratai merah. Garis keturunan keluarga Zhao memang mengerikan. Di tengah sorak-sorai, Tuan muda Zhao Jiadi, Zhao Ze, dikelilingi oleh semburan api emas, naik ke panggung tinggi. Ia mengenakan seragam sekolah yang mewah. Raut wajahnya menunjukkan sikap merendahkan yang tak tersembunyi. Tidak seperti kamu. Dia, sejak lahir, dia sudah berada di garis finish kebanyakan orang. Kini ia telah terbangun kembali. Salah satu kemampuan serangan terkuat. Mulai sekarang, sumber daya, status dan masa depannya akan secara otomatis condong kepadanya. Namun, dia tidak langsung menikmati sorakan itu, melainkan langsung menghampiri kamu, menatapmu dari atas. Sudut bibirnya menampakkan tanda kejam. Lin An, aku kira itu siapa? Ternyata kau, tikus yang bersembunyi di saluran pembuangan. Dia mengangkat jari-jarinya yang menyala-nyala, dan menyentuh dadamu dari kejauhan. Satu persatu, menembus celah tingkat pertama, ruang penyimpanan 1 meter kubik. Justru pas, nanti adikmu yang miskin itu sudah tidak ada lagi. Pas banget buat dia nyimpen barang. Soal adik perempuannya, air mata yang membeku di matamu akhirnya bergerak sedikit. Sebuah kilatan dingin dari Sai melintas sekejap. Zhao Ze dengan tajam menangkap perubahan kecil itu. Tawanya semakin liar. Kenapa tidak mau mengakui? Orang sepertimu, bahkan hanya berdiri di sini dan bernapas, itu saja sudah membuang-buang udara kota Jiangcheng. Setelah berkata begitu, dia langsung menoleh ke arah pembimbing Wang. Daripada berdiskusi, ini lebih seperti perintah. Bukankah sekolah ini masih memiliki kuota penerimaan khusus untuk siswa kurang mampu? Kuota di fakultas. Seingatku, itu seharusnya untuk dia, kan? Wajah dosen Wang memucat. Dengan suara pelan, dia berkata bahwa itu berdasarkan nilai dan penilaian komprehensif. Kuota ini semula diperuntukkan bagi siswa Linan. Sekarang sudah tidak ada lagi, kata Zhao Ze dengan nada datar. Namun terdengar nuansa hidup, mati, dan racun. Saya tidak ingin lagi di sekolah saya, Zhao Ze. Melihat orang-orang tak berguna seperti ini yang bahkan tidak layak menjadi petugas logistik, yang masih menghabiskan sumber daya, dosen Wang masih ingin mencoba melawan. Ini melanggar aturan. Aturan. Zhao Ze tertawa sinis. Api menyembur dengan dahsyat. Di Jiangcheng, apa yang dikatakan keluarga Zhao adalah aturan. Ruang utama seketika menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang membela kamu. Semua orang hanya menatapmu. Ada rasa simpati di tatapan mereka. Ada yang bersuka cita atas kesengsaraanmu, serta harapan untuk melihatmu hancur. Tapi kamu tidak hancur. Kamu hanya mengangkat pandanganmu ke arah Zhao Ze. Tatapan itu begitu tenang hingga menakutkan. Sedang menatap seseorang yang sudah tak punya masa depan. Yang paling dibenci Zhao Ze adalah tatapan seperti itu. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Dengan nada suram, dia berkata, baiklah, aku sangat tidak suka tatapan matamu itu. Pergi sana. Pembimbing Wang menghela napas. Ini, ambil formulir ini dan tanda tangani. Ini permohonan pengunduran diri. Setelah kemampuan istimewa ini terbangun, tidak ada gunanya lagi aku tetap di sekolah. Terimalah kenyataan ini. Pergilah ke pabrik di bagian timur kota dan cari pekerjaan sebagai tukang pasang skrup. Setidaknya masih bisa menghidupi diri. Kamu sudah menerima permohonannya. Sekilas, lalu mengambil pulpen, menuliskan namanya di kolom tanda tangan.
Tulisan tangannya sangat rapi, tanpa ragu sedikit pun. Setelah menandatangani, serahkan kembali formulirnya, berbalik dan pergi. Sepanjang proses tidak ada dasar untuk membantah, karena dalam aturan bertahan hidupmu, jangan pernah berdebat dengan orang yang akan mati. Kamu baru saja lulus dari sekolah. Langit pun menjadi benar-benar mendung. Kilat membelah awan gelap. Hujan lebat turun dengan deras. Dengan cepat membasahi dirimu. Namun sepertinya kamu tidak merasa kedinginan. Kamu hanya terus berjalan tanpa perasaan. Saat itu di saku, ponsel bekas dengan layar retak seperti jaring mutiara, tiba-tiba bergetar. Setelah kamu mengangkatnya, dari ujung telepon terdengar pemberitahuan yang dingin dari pihak rumah sakit. Ini rumah sakit umum kota pertama. Kondisi sindrom Shen Yuan Hanhua yang diderita adik Anda, yang sedang dalam masa persalinan, tiba-tiba memburuk. Dia sudah dibawa ke ruang perawatan intensif. Dalam waktu 24 jam, Anda harus membayar 100.000 koin bintang. Efek khusus anggota 1 memerlukan biaya. Jika tidak bisa dibayar, kami hanya bisa mengikuti aturan untuk menghentikan perawatan dan memindahkan pasien dari ICU. 100.000 star coin. Sebuah angka menghantam otakmu seperti palu. Bagi orang kaya, dia hanyalah sebuah angka. Tapi bagimu, itu adalah angka astronomi yang sama sekali tak terjangkau. Kamu bersuara panik. Dokter, tolong beri kami tenggat waktu beberapa hari lagi. Pasti orang di ujung telepon langsung menutup telepon. Yang tersisa hanyalah jubah mayat yang dingin. Kau berdiri di dalam abalon. Kelima jarimu perlahan mengepal. Surat permohonan pengunduran diri yang basah kuyup oleh hujan. Sedikit demi sedikit remas hingga menjadi lumpur. Sisa uang perak terakhir di wajahnya pun lenyap. Yang tersisa hanyalah tekad bulat dan kegilaan. Sekolah itu sudah tidak ada lagi. Masa depan sudah hilang. Tidak ada jalan yang sah. Dan tidak ada kemungkinan apapun. Dunia ini dan aturan-aturannya sama sekali tidak berniat memberi jalan hidup bagi kamu dan Zero. Kalau begitu, kamu hanya bisa merebutnya sendiri. Lalu kamu berbalik dengan tiba-tiba ke arah pinggiran kota. Daerah miskin yang terlupakan oleh cahaya dan ketertiban. Menuju permukiman kumuh. Semakin ke dalam, jalanan semakin gelap. Akhirnya kamu berbelok ke gang yang paling dalam dan paling kotor. Jalan yang gelap gulita tanpa lampu jalan sekalipun. Tatapan matamu pun berubah total pada saat itu. Kalau begitu, rebutlah dengan nyawa. Namun, begitu kata-katamu selesai diucapkan, sebuah perasaan yang begitu kuat hingga membuat orang mual pun muncul. Bercampur dengan nafsu binatang. Melompat dari dalam gang. Segera disusul oleh 2 lentera berwarna merah bintang. Menyala diam-diam di kegelapan. Itu bukan lentera. Itu sepasang mata. Seekor makhluk tingkat 2 yang seharusnya berada di luar tembok kota. Seorang Shadowmaster. Makhluk aneh ini terkenal karena kecepatan dan kekuatannya. Mimpi buruk bagi prajurit baru. Orang biasa yang berhadapan langsung dengannya. Jangan harap bisa menang. Bisa bertahan hidup selama 3 detik saja sudah merupakan keajaiban. Tapi di dalam pikiranmu, begitu pikiran untuk melarikan diri muncul, langsung kamu padamkan sendiri. Membelakangi seekor serigala, hanya akan membuatmu kalah lebih cepat. Jadi, alih-alih mundur, kamu justru maju. Dan malah melangkah setengah langkah ke depan. Menurunkan pusat gravitasi. Tangan kanannya dengan cepat mengambil sebuah benda berkarat di tanah. Sebuah besi beton bekas yang runcing melintang di depan dadanya. Inilah yang terjadi di pabrik tinju gelap di permukiman kumuh. Naluri yang kau peroleh dengan mengorbankan rasa sakit dan tulang-tulangmu. Saat menghadapi musuh yang lebih kuat, semakin takut kalah, semakin cepat kalah. Hanya dengan menunjukkan sikap yang lebih garang dan nekat, barulah ada kemungkinan untuk menemukan secercah harapan. Ichiro berhadapan sendirian di tengah kegelapan yang berlumpur. Detik berikutnya, serigala bayangan bergerak. Ia menerjang seperti bayangan hitam yang melintas. Langsung mengincar tenggorokanmu. Kamu hampir tidak bisa melihat gerakannya. Hanya bisa mengandalkan insting yang terasa dari pengalaman berulang kali yang nyaris merenggut nyawanya. Pada detik-detik terakhir, dia tiba-tiba memutar tubuhnya ke kanan hingga batas maksimal dan menusuk dengan cepat. Kamu berhasil menghindari serangan ke tenggorokan. Tapi bahu kiri beserta lengannya tetap tergores parah oleh cakar serigala. Sepotong besar kulit dan daging terkelupas seketika. Cairan merah menyembur seketika. Rasa sakit yang luar biasa membuat pandanganmu gelap. Namun, kamu tidak mundur. Sebaliknya, rasa sakit itu seolah menyulut bekas luka di dalam dirimu. Selamat atas hidupmu. Dengan memanfaatkan momentum putaran tubuhmu, dengan tangan terbalik, ia menusukkan tulangan baja itu dengan keras ke matanya. Adegan ini sudah cukup cepat dan cukup kejam. Namun, pada akhirnya kamu meremehkan betapa mengerikannya makhluk tingkat 2. Serigala bayangan memutar kepalanya secara paksa di udara. Batang baja itu gagal menembus bola matanya. Batang besi itu hanya menghantam tengkoraknya yang keras. Besi tulangan itu tersangkut setelah menembus kurang dari setengah inci. Serigala bayangan merasa sakit dan marah. Tiba-tiba mengibaskan kepalanya. Kamu tidak bisa menggenggam besi beton itu. Seluruh tubuhnya terampas ke tanah. Selanjutnya terjadi pertarungan brutal yang sesungguhnya. Kamu dan dia berguling-guling di lumpur dan kotoran. Berkali-kali dia merobek kulitmu dengan telapak tangannya. Sedangkan kamu seperti seekor binatang buas yang benar-benar gila. Dan melepaskan sebagian besar pertahananmu. Dengan tinju dan siku, lutut, bahkan giginya. Untuk menyerang semua titik vitalnya. Punggungnya dicakar hingga muncul 3 luka dalam yang menampakkan tulang. Luka di bahunya terus berdarah. Stamina dan kesadarannya pun semakin menipis dengan cepat. Gerakanmu semakin lambat. Napasmu semakin tidak teratur. Akhirnya, serigala bayangan memanfaatkan kesempatan itu. Dia dengan keras menabrakkanmu ke dinding. Belakang kepalamu terguncang. Penglihatanmu menjadi kabur. Namun, seketika itu juga, Chen Chonglang langsung menindihmu. Kedua cakarnya menekan bahumu dengan kuat. Menjepitmu di sudut dinding. Kamu tidak bisa bergerak. Dia menundukkan kepalanya. Ciuman serigala yang berbau busuk. Kurang dari 5 cm dari tenggorokanmu. Bekas giginya terlihat sangat jelas. Keputusasaan merayapi seluruh tubuhku seperti es. Namun, justru pada saat itulah.
Angka di bawah 0 tiba-tiba terlintas di benakmu. Saudara kecilku yang pucat namun selalu tersenyum. Kamu pasti akan menjadi pengguna kekuatan gaib terhebat, Kak. Tunggu sampai aku sembuh. Aku ingin makan manisan labu di toko di selatan kota. Bagaimana kalau skormu minus? Bagaimana kalau 100.000 koin bintang? Bagaimana jika di rumah sakit diminta menghentikan perawatan? Tepat saat serigala bayangan membuka mulutnya lebar-lebar. Tepat pada saat ia bersiap untuk menghancurkan tengkorakmu. Otak yang kacau dan membeku. Justru tenggelam dalam ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Rasa sakit dan ketakutan. Tidak rela seolah-olah semuanya telah dihilangkan. Hanya tersisa dua hal di duniamu. Kepala serigala yang semakin mendekat. Dan kemampuan istimewa yang diejek semua orang sebagai hal yang tidak berguna. Ruang penyimpanan. Apa itu ruang? Adalah sesuatu yang tak terlihat dan tak dapat disentuh. Namun benar-benar ada. Karena ini adalah kotak. Pasti ada tepinya. Dan tepi tersebut akan muncul saat dibuka dan ditutup. Dan juga akan menghilang. Sebuah ide yang sangat gila. Tiba-tiba membelah kesadaranmu. Jika ada benda yang kebetulan tersangkut di tepi ini. Pandanganmu tertuju. Menatap tajam bagian di mana kepala dan leher serigala bayangan itu bersambung. Detik berikutnya. Kamu mengerahkan seluruh kekuatan spiritualmu. Seluruh kemauanmu. Bahkan seluruh energi hidupmu. Semuanya terfokus ke dalam sebuah pikiran yang jernih seperti belum pernah ada sebelumnya. Bagian bawah ruang itu menyelimuti kepala serigala. Bagian atas ruang. Udara yang berada di leher serigala. Tepi ruang. Tepat di persimpangan antara kepala dan leher serigala. Ruang penyimpanan langsung tertutup. Tekanan yang menimpa tubuhmu tiba-tiba meningkat. Segera setelah itu, cairan panas dan kental menyembur ke seluruh kepala dan wajahmu seperti bendungan yang jebol. Kamu bersandar di dinding sambil terengah-engah hebat seperti sarang lebah yang pecah. Menunduk untuk melihat. Pupil matamu tiba-tiba menyempit. Tubuh serigala bayangan masih menindih di samping kakimu. Namun kepalanya sudah tidak ada. Aku menggambarkan sayatan itu, yang begitu halus hingga menakutkan. Dipotong rapi oleh laser paling tajam. Pembuluh darah kapiler. Tulang dan saraf semuanya terpotong rapi. Tidak ada sehelai rumput pun. Kamu secara refleks menutup mata. Menenggelamkan kesadaranmu ke dalam ruang kemampuan istimewamu. Sesaat kemudian, seluruh tubuhmu bergetar. Naiki menguap. Kepala serigala itu melayang diam-diam di tengah ruang seluas hanya 1 meter kubik itu. Kedua matanya masih memancarkan kekejaman dan kesalahan menjelang kematiannya. Bagian yang terputus pun sehalus cermin. Akhirnya kamu mengerti. Kekuatanmu sungguh menakutkan. Bukan sekadar tempat penyimpanan. Melainkan tepi ruang itu sendiri. Selama ada sesuatu yang tersangkut di tepi itu. Baik itu daging, tulang, maupun baja. Semuanya akan terpotong langsung oleh hukum ruang. Ini bukan serangan biasa. Tidak mengikuti hukum fisika maupun pertahanan. Bahkan tidak memperhitungkan perbedaan kekuatan. Melainkan pemisahan mutlak pada tingkat aturan. Apakah tengkorak orang yang muda kurus tingkat 2 cukup kuat? Tetap terbagi menjadi 2. Lalu, apa kemampuan api yang aneh itu? Kemampuan pengerasan. Tubuh Fajra. Selama tidak dapat menahan hukum ruang, maka semuanya tidak ada artinya. Kemampuan yang dianggap tak berguna di mata orang-orang. Pada saat ini akhirnya memperlihatkan taring aslinya. Kamu memandang kepala serigala di dalam ruang itu. Sudut mulutnya perlahan-lahan terbelah. Akhirnya, dia tak bisa lagi menahan dorongan yang berasal dari. Tertawa dengan suara yang rendah dan gila. Hahaha. Tawa bergema di gang yang basah oleh hujan. Dengan kegilaan setelah lolos dari maut. Juga disertai dengan kedinginan setelah benar-benar memahami kartu terakhir takdir. Namun, kamu segera memaksa dirimu untuk tenang. Karena yang terpenting saat ini bukanlah kegembiraan, melainkan uang. Kamu menahan rasa sakit yang menusuk seolah seluruh tubuhmu tercabik-cabik. Dengan pisau lipat murahan itu, berkat pengalaman di masa lalu, di pasar gelap, membantu orang-orang menangani makhluk aneh. Hal-hal sepele yang dipelajarinya saat menangani bahan-bahan makhluk aneh, mengupas dada serigala bayangan. Tak lama kemudian, kamu berada di samping jantungnya, menggali sesuatu seukuran kepalan tangan. Kristal yang memancarkan cahaya biru berputar-putar. Gabungan makhluk aneh tingkat 2. Dan itu adalah penggabungan elemen bayangan yang cukup lengkap. Hal semacam ini memerlukan lisensi di saluran resmi, agar bisa diperdagangkan. Bisa di ruang gelap bawah tanah. Dia adalah mata uang yang paling kuat. Menurut perkiraan konservatif, koin emas ini setidaknya bernilai 300.000 star coin. 300.000 itu tidak hanya cukup untuk biaya pengobatan adikku. Bahkan masih ada sisa yang cukup besar. Masukkan Jin dan Sou ke dalam ruang penyimpanan. Lalu segera selesaikan. Puing-puing yang tersembunyi di lokasi kejadian. Yang kamu seret ke sudut gang yang tidak mencolok. Beberapa potongan daging berserakan di sekitarnya. Disamarkan seolah-olah telah dimakan oleh binatang buas lain. Atau setelah baku tembak antar geng. Seolah-olah ditangani dengan terburu-buru. Lalu kamu melepas seragam sekolah yang penuh noda itu. Lalu langsung membuangnya ke tempat sampah berisi air kotor. Seragam sekolah melambangkan dirimu di masa lalu yang patuh pada aturan. Status siswa yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Mulai sekarang, status itu berakhir. Kamu menemukan sebuah barang di tumpukan sampah. Mantel hitam longgar berkerudung. Lalu menggunakan beberapa koin terakhir di saku. Di warung pinggir jalan. Membeli topeng plastik putih yang paling murah. Topeng itu dilukis dengan gambar yang menyeramkan. Wajah tersenyum yang monoton. Topi itu dikenakan. Topeng diturunkan. Sebuah sosok baru muncul di cermin. Mulai saat ini, tidak ada lagi siswa di dunia ini. Dilinan. Hanya akan berkeliaran di malam hari. Dan pemburu dalam bayang-bayang. Kamu memberi dirimu nama sandi baru. 00. Yang berarti tidak memiliki apa-apa. Juga melambangkan awal dari segalanya. Setengah jam kemudian, kamu tiba di pusat perdagangan bawah tanah terbesar di Jiangcheng. Pasar emas hitam. Pintu masuknya tersembunyi jauh di dalam tempat parkir bawah tanah yang terbengkalai. Di pintu masuk berdiri dua pria bertubuh kekar. Pinggang mereka terlihat menonjol. Sekilas terlihat mereka menyembunyikan senjata. Keduanya melihatmu memakai topeng tersenyum.
mengenakan mantel yang sudah usang. Segera, menganggapmu sebagai harapan yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Berhenti, si wajah bekas luka itu mengamati dirimu dari atas ke bawah. Dengan nada tidak ramah, dari mana datangnya bocah ini? Memakai topeng usang dan bertingkah aneh. Apa kau tidak tahu aturan? Si botak yang lain lebih belak-belakan. Langsung mengulurkan tangan untuk menghalangi. Kalau mau masuk, bayar dulu 100 koin bintang untuk biaya penggeledahan. Berhentilah. Aku tidak berbohong. Hanya mengalihkan pandangannya dengan tenang dari keduanya. Akhirnya tatapannya tertuju pada pisau. Kurang dari 1 meter dari senjata yang terselip di pinggang si wajah bekas luka. Tepat saat itu, si wajah bekas luka melihatmu tidak bersuara. Langsung mengulurkan tangan untuk meraba senjata itu. Namun, sebelum dia sempat mencabut senjatanya, kekuatan spiritualmu sudah tepat sasaran. Menusuk ruang di bagian tengah laras senjata. Membuka tepi yang menutupi ruang laras. Kartu tersangkut di tengah laras dan langsung jatuh ke tanah. Sayatannya halus seperti cermin. Kedua pria kekar itu langsung membeku di tempat. Pria berjerawat menundukkan kepalanya. Melihat senjata di tangannya yang kini hanya tersisa setengahnya. Lalu melihat potongan logam di lantai. Sebuah hawa dingin menjalar ke atas melalui beberapa tulang. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan. Mereka hanya melihat laras senjata dari paduan logam khusus. Seolah-olah diserang oleh makhluk tak terlihat. Seolah-olah digigit oleh makhluk tak terlihat. Yang tidak diketahui jauh lebih menakutkan daripada yang kuat. Si botak langsung menarik tangannya. Dengan susah payah, silakan masuk. Kamu bahkan tidak melirik mereka sekalipun. Langsung masuk ke wilayah tanpa hukum ini. Di mana hanya ada kepentingan. Pasar gelap ini jauh lebih besar di dalam daripada di luar. Dan jauh lebih kacau. Udara dipenuhi bau oli mesin. Alkohol berkualitas rendah dan obat pencernaan yang berbau tidak sedap. Plat nomor dengan lampu neon. Wajah setiap orang tampak setengah terang dan setengah gelap. Di sini ada tentara bayaran yang mengenakan exoskeleton. Ada orang berpakaian hitam yang menjual obat penambah tenaga. Ada juga yang bertukar informasi di sudut. Dan mantan pelanggan yang masuk daftar buronan. Tanpa membuang waktu. Langsung menuju tengah pasar. Gedung 3 lantai yang paling megah. Kamar dagang hitam emas. Di belakang konter. Seorang pemilik toko gemuk seberat sekitar 200 jen sedang menunduk sambil membersihkan permata. Tanpa mengangkat kepalanya, ia bertanya, mau jual apa? Tidak ada jawaban. Hanya mengulurkan tangannya ke atas meja kasir. Begitu terpikir, dong. Seukuran kepalan tangan. Sungai emas yang memancarkan cahaya biru tua. Jatuh dengan keras di atas meja. Gerakan si gemuk terhenti sejenak. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Keserakahan di matanya hampir tak bisa disembunyikan. Tapi apakah dia benar-benar jahat atau hanya orang yang licik? Warna kemasan di wajahnya hanya bertahan setengah detik. Lalu berubah menjadi ekspresi jijik. Dia mengambil kotak emas itu dan berpura-pura melihat-lihat. Lalu dengan santai melemparkannya ke atas meja. Kualitasnya biasa saja. Energi yang lemah dan tidak murni. Baru saja mencapai level tahap kedua. Harganya 100.000. Mau jual atau tidak terserah. Ini bukan lagi menekan harga. Hampir sama saja dengan perampokan terang-terangan. Namun, kamu tidak marah. Juga tidak menawar. Hanya tertawa sinis pelan. Dia mengangkat tangannya dan menarik sungai emas kembali ke ruang dimensinya. Berbalik dan pergi. Si gemuk langsung panik. Hanya orang yang benar-benar tidak paham situasi yang akan terus-menerus mengganggu. Seperti kamu yang langsung berbalik dan pergi. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu lebih mengerti daripada dia. Tunggu dulu. Harganya bisa dinegosiasikan lagi. Kamu belum berhenti di 200.000. Terus maju 250.000. Tidak bisa lebih tinggi lagi. Baru saat itulah kamu berhenti. Memiringkan setengah tubuhmu. Topeng tersenyum itu tampak sangat menyeramkan di bawah cahaya lampu. 300.000 ditransfer ke kartu kredit anonim. Wajah si gemuk tersentak sejenak. Akhirnya dia pun mengertakkan gigi dan menyetujuinya. Tak lama kemudian, sebuah benda yang seluruhnya berwarna hitam. Muncul sebuah kartu logam tanpa tanda apapun. Didorong ke hadapanmu. Kamu mengambil kartu hitam itu lalu berbalik dan pergi. Dan tepat saat kamu melangkah keluar dari pintu gerbang kamar dagang. Senyuman di wajah si gemuk pun langsung lenyap. Dia berlari ke arah seorang pria bertubuh kekar yang sedang minum di sudut ruangan. Sambil membuat isyarat untuk menghabisinya. Pria bertubuh kekar itu tersenyum lebar. Dengan 4 tangan bertato lainnya. Diam-diam mengikutinya. Kamu sudah menyadari adanya 5 orang yang membuntuti sejak awal. Yang lebih penting lagi, saat berjalan, kamu juga sempat mencoba cara baru dalam menggunakan kemampuanmu. Kamu memungut sebongkah batu, dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan seketika saat melangkah. Dan saat melangkah lagi, melepaskannya ke depan. Akibatnya, batu pecah itu terbawa oleh momentum lari Anda. Melesat keluar seperti peluru. Pada saat itu juga kamu langsung menyadari, ruang penyimpanan tidak hanya bisa memotong, tetapi juga dapat menyimpan sementara dan melepaskan arteri. Sehingga, sebuah rencana balasan yang lebih efisien pun segera terbentuk. Kamu sengaja membawa kelima orang itu ke dalam labirin jalan-jalan kecil di pasar gelap. Gangguan pada saluran napas. Akhirnya, masuk ke sebuah tempat parkir bawah tanah 3 lantai yang terbengkalai. Tempat itu cukup gelap dan terpencil. Tidak ada orang dan tidak ada kamera pengawas. Tempat paling cocok untuk mengatasi masalah. Benar saja, setelah kamu berhenti, kelima orang itu langsung mengepungmu dari berbagai arah. Mereka menutup semua jalan mundurmu. Pria kekar yang memimpin rombongan itu memegang parang dari paduan logam. Wajahnya memancarkan semangat permainan kucing-kucingan. Bocah ini lumayan lincah ya. Tinggalkan kartunya. Serahkan juga semua barang yang ada di tubuhmu. Ada beberapa yang hari ini sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin penderitaanmu bisa sedikit berkurang. Kamu berbalik perlahan. Wajah tersenyum berwarna putih. Topeng itu tampak aneh dan menyeramkan di bawah cahaya kuning redup. Kamu tidak marah dan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Hanya dengan suara yang begitu tenang hingga terasa hambar. Dan bertanya, apakah nyawa kalian berharga? Pria kekar itu terkejut sejenak. Lalu langsung marah besar. Memegang pisau dengan kedua tangan. Dia menebas dahimu dengan keras.
Bila pedang itu mengoyak, udara menderu ke bawah. Bayangkan jika itu orang biasa. Satu tebasan ini cukup untuk membelah dari kepala hingga dada. Namun, kamu tidak hanya tidak memiliki kaki, malah melangkah maju menantang mata pisau. Tepat saat mata pisau itu turun, tepi ruang sudah lebih dulu melintas. Bagian tertajam dari bilah pisau terletak di bagian depannya. Bilah pisau itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Pria kekar itu memiringkan tangannya. Karena tenaga yang dilepaskan meleset, tubuhnya mendadak terangkat ke depan. Dan kamu sudah meluncur masuk ke dalam jarak 1 meter darinya. Ruang terbuka di tepi menutupi leher. Ruang menyempit. Tidak terdengar suara benturan. Raut wajah pria kekar itu yang penuh keganasan dan amarah seketika membeku. Detik berikutnya, cairan merah menyala menyembur ke udara dari bagian perutnya. Tubuh tanpa kepala itu tetap dalam posisi meluncur ke depan, terhampas dengan keras ke tanah. Udara seketika menjadi sunyi. Keempat pemburu yang tersisa pun membeku. Senyuman di wajahnya membeku seketika. Hanya tersisa ketakutan yang paling murni. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang telah kamu lakukan. Mereka hanya melihat kepala seseorang yang masih hidup. Indah sekali. Akhirnya ada yang berteriak histeris. Hantu. Keempat orang itu langsung berbalik dan lari. Tapi kamu tidak mungkin membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Tanah di bawah kakimu runtuh. Seluruh tubuhnya meluncur di tanah seperti bayangan hantu untuk mengejar yang terdekat. Dan kamu berdiri di tengah. Mantel angin hitammu tetap bersih. Tak terkena setetes pun. Bagian bawah tubuhmu tetap tenang di antara orang-orang itu. Beberapa menit kemudian kamu bangkit. Hasilnya lumayan. Uang tunai yang didapat sekitar lebih dari 30.000 star coin. Ditambah satu pasang sarung tangan militer dari paduan logam yang dibuat dengan sangat halus. Masukkan uang dan pisau itu ke dalam ruang penyimpanan. Lalu meraba kartu hitam senilai 300.000 di saku terdekat. Ditambah lagi lebih dari 30.000 ini. Cukup. Akhirnya cukup melalui topeng senyum aneh itu. Tatapanmu seolah menembus lapisan demi lapisan kegelapan. Melihat wajah kecil yang pucat di ruang ICU rumah sakit. Sepasang mata yang dingin dan tak bernyawa. Akhirnya pun terasa sedikit kehangatan. Kak Sia-Sia punya uang untuk menyelamatkanmu. Katamu pelan. Menyimpan kartu hitam itu dengan hati-hati di saku terdekat dengan tubuhmu. Kemudian dia tidak berlama-lama di sana. Berbalik dan pergi. Meninggalkan tempat parkir yang berlumuran darah ini. Lemparkan kembali ke kedalaman kegelapan. Kurang dari 5 menit setelah kamu pergi. Terdengar derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Manajer gemuk dari kamar dagang emas hitam. Didampingi oleh belasan orang yang membawa senjata energi. Pengawal yang tampak garang. Dengan penuh amarah tiba di tempat parkir yang terbengkalai ini. Di mana orangnya? Sialan. 5 orang melawan 1 orang. Tapi dia malah bisa kabur. Kalau aku berhasil menangkap bocah itu, aku akan. Teriakan makian dari si pemilik toko yang gemuk. Begitu melihat pemandangan di hadapannya. Tiba-tiba terhenti. Lemak di wajahnya bergetar hebat. Sepasang mata kecil yang menyempit. Saat ini matanya melotot bulat. Penuh dengan urat-urat merah 5 tubuh. 5 tubuh yang terpisah dengan tangan terulur. Anak buahnya yang paling andal. Pemimpin yang telah membangkitkan kemampuan kulit keras kelas C. Tergeletak di genangan darah seperti karung goni yang robek. Luka sayatan di lehernya begitu halus hingga bisa digunakan sebagai cermin. Makna yang menusuk tulang. Dari tulang ekor si gemuk langsung menusuk ke ubun-ubun. Kakinya lemas dan ia terjatuh dengan suara, plop. Tubuhnya ambruk dan duduk di tengah cairan yang dingin dan kental. Bibirnya gemetar. Giginya gemetar. Luka ini, katanya sambil menunjuk bagian yang halus seperti cermin. Suaranya terdengar terisak dan penuh ketakutan yang tak terhingga. Tidak ada rasa terbakar. Tidak ada robekan. Melainkan pemotongan ruang. Mampu menerapkan hukum ruang dengan begitu tepat. Hingga tingkat yang begitu mengerikan. Setidaknya itu adalah rahasia. Tokoh terkemuka di bidang ruang angkasa yang tak tertandingi di dunia. Otak si pemilik toko yang gemuk itu berdesir. Otaknya kosong seketika. Makhluk seperti apa sebenarnya yang telah dia hadapi? Kapan si dewa pembunuh seperti ini datang ke Jiangcheng? Malam semakin pekat. Hujan sudah berhenti. Ambil dulu mantel hitam yang melambangkan roh itu. Topeng tersenyum. Serta belati militer yang berlumuran noda. Disimpan bersama-sama di ruang penyimpanan. Lalu, kamu kembali memakai pakaian yang kamu ambil dari tempat sampah itu. Seragam sekolah lama yang sudah kamu cuci bersih. Tas sekolah yang sudah memutih karena sering dicuci itu di punggungmu. Kembali menjadi sosok yang tampak biasa-biasa saja. Bahkan tampak agak kurus. Namun, pakaian bisa diganti. Namun tatapan mata tidak bisa dikembalikan. Dulu, yang selalu membawa sedikit. Remaja yang dulu selalu membawa sedikit. Telah menghilang di gang yang basah oleh hujan tadi malam. Dirimu sekarang. Di dasar matamu tersimpan kedinginan dan ketajaman yang tak bisa lenyap. Kemudian kamu langsung bergegas ke rumah sakit pertama kota Jiangcheng. Di depan loket pembayaran tengah malam. Perawat jaga yang semula hampir tertidur. Tapi kamu memberikan kartu hitam tanpa nama itu. Saat kartu itu terbanting ke jendela kaca. Dia tetap terkejut. Tidak sabar. Ekspresinya bahkan belum sempat muncul sepenuhnya. Kamu melihatnya. Hanya mengatakan satu kalimat. ICU minus. Gunakan obat khusus terbaik. Segera. Sekarang juga. Ada 330.000 di kartu. Kalau tidak cukup, aku akan cari cara lain. Suaramu terdengar serak. Tapi kamu sama sekali tidak mau bernegosiasi. Perawat itu awalnya tercengang. Lalu menundukkan kepalanya. Dan melihat sekilas ke arah lembaran yang mewakili dana dalam jumlah sangat besar. Kartu hitam. Lalu menengadah melihat seragam sekolah murahan yang kamu kenakan. Matamu jelas terlihat sedikit tak percaya. Seorang remaja yang berpakaian seperti siswa kurang mampu. Dengan mudah bisa menghasilkan lebih dari 300.000 koin bintang. Kontras seperti ini. Membuatnya sejenak bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi saldo di kartu hitam itu tidak pernah berbohong. Jadi, pada akhirnya dia segera mengubah sikapnya. Lalu bangkit dan menghubungi dokter. Mengatur prosedur perawatan tingkat tertinggi. Setengah jam kemudian, obat perbaikan gen terbaru. Akhirnya perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuh Zero. Sampai akhirnya melihat wajah adikku yang pucat seperti kertas.
Akhirnya perlahan-lahan kembali memerah. Ketegangan yang selama ini kamu rasakan baru sedikit mulai mengendur. Ruang rawat sangat sunyi. Kamu duduk di tepi tempat tidur sambil merapikan rambutnya yang basah oleh keringat. Gerakanmu sangat lembut. Hanya pada saat ini, kilauan di matamu itu, kekerasan dan niat membunuh yang hampir bisa membekukan tulang, baru perlahan-lahan memudar, berubah menjadi kelembutan yang nyaris canggung. Suhu di bawah nol adalah tempatmu hidup di tengah es ini. Satu-satunya titik hangat di dunia yang dingin ini. Juga penuaan terbalikmu. Namun, meskipun dia lemah karena sakit, namun pikirannya tetap halus. Bulu matanya sedikit rontok. Perlahan-lahan membuka matanya, memegang tanganmu. Dengan lembut bertanya apakah kamu akan melakukan hal yang berbahaya. Dia mencium aroma samar-samar dari tubuhmu. Aroma karat yang samar namun tak bisa disembunyikan. Dia juga merasakan bahwa dirimu kini sangat berbeda. Makna yang berbeda. Hatimu tiba-tiba terasa terenyuh. Namun, kamu tetap memaksakan senyuman lembut di wajahmu. Seperti biasa, kamu mengelus kepalanya. Tidak, aku tidak menipunya. Kakaknya hanya memberikan tempat sekolah itu. Dijual kepada anak orang kaya. Untuk mendapatkan sedikit uang agar bisa membiayai pengobatanmu terlebih dahulu. Begitu mendengarnya, tatapannya langsung tertunduk. Dia sangat paham apa arti kuota itu bagimu. Dia juga sangat paham apa yang telah kamu lalui selama bertahun-tahun ini. Dan seberapa besar pengorbanan yang telah kamu lakukan selama ini. Lalu matanya berkaca-kaca. Sambil berbisik bahwa semuanya karena dia yang menjadi beban. Padahal kamu hanya menggaruk hidungnya. Sambil tertawa seperti anak kecil. Hanya satu kuota yang tidak berarti. Kalau sudah habis ya sudah. Kakak, meskipun tidak sekolah, dia tetap bisa menjadi orang yang paling hebat. Jangan berpikir yang aneh-aneh sekarang. Fokus saja pada pemulihanmu. Sampai kamu sembuh. Kakak akan ajak kamu makan gula-gula buah di toko di selatan kota. Setelah Lingxia tertidur lagi, kamu gantikan. Dia sudah janjian untuk diaduk. Lalu menatapnya dalam diam cukup lama. Hingga keluar dari kamar rawat. Sisa-sisa kehangatan di wajahmu pun lenyap sepenuhnya. Digantikan oleh niat membunuh yang lebih dingin daripada kegelapan malam. Zhao Ze merebut tempatmu. Seperti saat adikmu menginjak-injak harga dirimu. Sudah waktunya untuk melupakannya. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari gerbang sekolah menengah atas pertama kota Jiangcheng. Namun saat sinar itu menyinari dirimu, seolah-olah juga terpisahkan oleh hawa dingin tak terlihat itu. Kamu seperti setiap hari selama 3 tahun terakhir. Masuk ke sekolah sambil memanggul tas sekolah lamamu. Namun kali ini kamu tidak kembali ke ruang kelas. Melainkan langsung menuju kantor urusan akademik. Untuk mengambil satu lembar formulir pendaftaran ujian besar penari sosial. Karena kuota penerimaan langsung telah direbut paksa oleh Zhao Ze. Maka jalan ke sekolah pun sudah tertutup. Karena itu, kamu harus mengambil jalan lain yang lebih sulit dan berbahaya. Tapi juga lebih langsung. Ujian besar bagi penari sosial memiliki risiko yang sangat tinggi. Peserta ujian ini adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang maupun sumber daya. Atau orang-orang berani yang hanya bisa mempertaruhkan nyawa demi masa depan. Atau mereka yang terdesak ke jalan buntu. Orang-orang yang sudah tidak punya jalan keluar. Dan kamu jelas termasuk yang terakhir. Namun, kamu baru saja keluar dari bagian akademik sambil membawa formulir itu. Di ujung koridor, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menusuk telinga. Bukankah ini Lin Anma, mantan siswa jenius di sekolah kita? Saat kamu menengadah, Zhao Ze sedang berjalan ke arahmu bersama beberapa pengikutnya. Bahkan dipelukannya, memeluk seorang teman sekelas perempuan yang berdandan tebal. Wajahnya memancarkan rasa puas diri. Penampilannya seperti itu. Persis seperti sedang menginjak tulang orang lain. Setelah memanjat ke tempat yang tinggi, pemenang yang sengaja menoleh ke belakang untuk mengejek. Dia berjalan ke hadapanmu. Pertama-tama, dia sengaja menatapmu dengan tajam. Lalu dia mulai menyindirmu karena kemarin tidak hadir di kelas. Apa kamu sedang sedih di rumah? Kamu malas menanggapi dia. Berbalik untuk mencoba melewatinya dari samping. Namun, Zhao Ze langsung menahan bahumu. Kemudian tatapannya melunak. Dan tertuju pada formulir pendaftaran yang ada di tanganmu. Dia langsung merebutnya dan membaca tulisan di atasnya. Awalnya dia terkejut. Kemudian, seolah-olah mendengar lelucon yang sangat lucu. Tertawa terbahak-bahak. Formulir pendaftaran ujian besar penari sosial. Cepat lihat ini. Seorang yang telah membangkitkan ruang penyimpanan tingkat 1. Malah masih mau ikut ujian besar masyarakat. Apa kamu sudah bosan hidup? Apa kamu mau kabur ke hutan belantara buat mengantarkan makanan ke makhluk aneh? Suaranya sangat keras. Ya, tak lama kemudian, sekelompok besar siswa berkumpul di sekitar lorong. Ada yang berbisik-bisik, kamu pasti sedang tertekan. Ada juga yang menggelengkan kepala sambil menghela napas. Mereka merasa orang seperti kamu ikut ujian besar di masyarakat. Sama saja dengan jalan buntu. Bahkan ada yang hanya ingin menonton pertunjukan belaka. Ingin melihatmu setelah Zhao Ze menginjakmu hingga terperosok ke lumpur. Apakah kamu masih akan menundukkan kepala dan menerima nasib seperti dulu? Di mata orang-orang ini, kesabaran dan diammu di masa lalu sudah lama disalahartikan sebagai kelemahan. Jadi mereka semua mengira, kali ini pun tidak akan ada bedanya. Namun, justru saat semua orang berpikir seperti itu, Zhao Ze melemparkan formulir pendaftaran itu ke lantai, lalu mengangkat kakinya. Dengan sepasang sepatu yang harganya, sepatu taktis edisi terbatas seharga, menginjaknya dengan keras, sambil terus menginjak-injak bola balik, sambil menatapmu dari atas. Daripada bersikap sangat kejam, orang biasa memang seharusnya berada di tempatnya. Kertas ini hanyalah khayalanmu yang tak berdasar. Aku akan menginjak-injaknya, semudah menginjak seekor semut. Kalau dulu, mungkin kamu benar-benar akan menundukkan kepala, dan diam-diam mengambil selembar kertas itu, lalu menelan semua rasa malu itu. Sayangnya, sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Angkatlah kepalamu perlahan. Tidak ada ekspresi kemarahan di wajahmu. Juga tak ada air mata penghinaan. Hanya ada kemacetan yang mengerikan. Sepasang mata hitam yang menakutkan. Seperti dua jurang yang menelan cahaya. Detik berikutnya, tanpa tanda-tanda apapun,
Suara dentuman yang berat dan membisu meledak di koridor. Tubuhmu sedikit terampas ke bawah. Kaki kananmu dalam sekejap berubah menjadi bayangan yang hampir tak terlihat. Sebuah gol yang sangat penting. Lampu utama hamba benar-benar menancap di perut rawa. Tendangan itu terlalu cepat dan terlalu keras. Senyuman kaku di wajah Zhao Ze bahkan belum sempat menghilang. Seluruh tubuhnya seolah-olah ditabrak oleh seekor binatang buas yang melaju kencang. Tubuhnya terbentur langsung hingga tubuhnya melengkung seperti udang. Cairan asam dan empedu menyembur dengan keras. Kemudian kedua kakinya terangkat dari tanah dan dia terlempar. Sejauh lebih dari 3 meter. Bruk. Punggungnya menghantam papan pengumuman di koridor dengan keras. Seluruh kaca temperet itu hancur seketika. Berbagai pecahan kaca berterbangan ke segala arah. Seluruh ruangan seketika menjadi sunyi. Tak ada yang menyangka kau akan bertindak. Apalagi tidak ada yang menyangka kamu bisa menendang Zhao Ze hingga menjadi seperti ini hanya dengan satu tendangan. Zhao Ze seperti gumpalan lumpur. Tergelincir dari tumpukan pecahan kaca. Tergeletak di lantai. Wajahnya pucat. Terlalu menderita hingga tak mampu mengeluarkan jeritan yang utuh. Sementara kamu hanya perlahan menarik kakimu. Tetap berdiri di tempat. Seolah-olah tendangan barusan itu tidak melemparkan seseorang. Melainkan sekadar menepis debu dengan santai. Namun, ini masih jauh dari selesai. Di antara kerumunan orang di belakang Zhao Ze, seorang pria berambut cepat yang selama ini diam. Seorang pria parubaya tiba-tiba melangkah maju. Pelipisnya menonjol tinggi. Energi di seluruh tubuhnya meledak seketika. Ubin di bawah kakinya. Bahkan retak menjadi beberapa celah akibat tenaga yang dilepaskan. Para awak yang mengandalkan kekuatan. Ini adalah pengawal yang disediakan khusus oleh keluarga Zhao untuk Zhao Zepei. Mereka juga benar-benar berasal dari sistem militer. Sosok tangguh yang telah pensiun. Nah, kamu berani sekali. Diiringi seruan, hore. Pengawal itu melesat ke depan seperti peluru. Tinju sebesar panci tanah liat itu melesat dengan suara yang mengoyak udara. Langsung menghantam wajahmu. Para siswa di sekitarnya langsung panik. Teriakan dan suara terengah-engah. Suara-suara orang mundur bercampur aduk. Karena semua orang tahu. Orang yang terbangun dengan kekuatan sekelas ini. Satu pukulan saja sudah cukup untuk mematahkan tulang. Ini sama sekali bukan pernyataan yang berlebihan. Namun, kamu tidak mundur. Bukan hanya tidak mundur. Justru saat pukulan itu. Tepat saat kepalanya hampir menyentuh ujung hidungmu. Melesat ke depan. Lebih tepatnya, kamu tidak keras, menerjang, melainkan seperti setetes air. Dengan cara yang aneh meluncur ke pelukan lawannya. Langsung terjebak dalam jarak kurang dari 1 meter. Pengawal itu sempat terkejut sejenak. Lalu tertawa sinis. Karena menurutnya, pengucilan justru merupakan bidang yang paling dikuasai oleh para pembangun kekuatan. Maka ia segera menarik kembali serangannya. Kedua lengannya dengan tiba-tiba menyatu ke tengah. Ingin langsung menyerangmu. Tulang beserta isi perutmu akan dihancurkan menjadi bubuk. Sayangnya, dia sama sekali tidak tahu. Apa arti jarak 1 meter bagimu? Bukan berarti dekat. Melainkan fluktuasi ruang yang tak terlihat dan tak terdefinisikan yang berlalu sekejap. Kamu bahkan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Hanya sebuah pikiran yang melintas sekilas di dalam hati. Ruang terbuka. Tepi menutupi sendi kedua lengan. Ruang menutup. Setelah bunyi retakan yang tajam dan membuat gigi bergemeretak, seluruh guru dan murid di sekolah itu menyaksikan pemandangan yang paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Kedua lengan pengawal itu, 1 inci sebelum menyentuh tubuhmu, tiba-tiba terputus rapi menjadi 2 bagian tepat di siku. Dengan sisa batang yang tebal, lengkap dengan lengan bawah dan kepalan tangan. Masih dalam posisi terkepal. Tiba-tiba terlepas begitu saja dari tubuhnya. Lalu jatuh ke lantai ubin dengan 2 bunyi, plak. Luka potongannya halus seperti cermin. Awalnya tampak tak bernyawa. Segera setelah itu, cairan merah menyala itu seolah tertunda setengah detik. Dari kedua sosok aneh itu, menyembur keluar dari mulut yang mulus. Seketika itu juga membentuk pola kipas besar di dinding putih koridor. Jejak, pengawal itu menunduk untuk melihat siku tangannya yang kosong. Lalu ia melihat ke arah 2 potongan pena yang masih mencuat di lantai. Raut wajah garangnya benar-benar membeku. Hingga detik berikutnya, rasa sakit yang luar biasa benar-benar menyambar otaknya. Baru saat itu ia tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang tak manusiawi. Dengan suara, plop, dia berlutut di tanah. Berguling-guling di lantai seperti hewan yang akan disembelih. Pada saat itu, seluruh lorong sepi hingga terdengar suara langkah kaki. Semua orang tercengang. Karena mereka sama sekali tidak melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan. Bahkan tidak menangkap sedikit pun getaran kekuatan supernatural yang jelas. Seorang yang telah terbangun dengan kekuatan tipe fisik tingkat bumi. Kedua lengannya hilang begitu saja. Sementara kamu dengan tenang melangkah melewati genangan darah. Para pengawal yang merintih kesakitan. Selangkah demi selangkah menuju Zhao Ze. Pada saat ini, Zhao Ze sudah benar-benar ketakutan. Wajahnya pucat seperti kertas. Dia merangkak mundur dengan menggunakan tangan dan kakinya. Selangkangannya segera basah. Ternyata dia langsung kehilangan kendali karena ketakutan. Kamu berjalan ke depannya lalu berhenti. Lalu, di hadapan ratusan pasukan pengawal yang ketakutan. Di bawah tatapan terkejut, kau perlahan mengangkat kakimu. Dengan sepatu olahraga murah yang sudah pudar karena sering dicuci. Dengan keras, menginjak wajah Zhao Ze yang terdistorsi di dalam jimat itu. Memutar kepalanya. Menginjaknya dengan keras di atas pecahan kaca. Aib yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu menunduk memandang ke bawah ke arah tanah di bawah kakimu yang karena wajah yang berubah bentuk karena ketakutan. Suaranya tidak terlalu keras, namun terasa seperti arus dingin dari kutub utara. Terdengar jelas oleh semua yang hadir. Ke telinga setiap orang. Aku tidak tertarik dengan kuota penerimaan langsungmu. Saat ujian besar nanti, aku akan melakukannya di hadapan semua orang. Dengan tanganku sendiri akan menghancurkan segala sesuatu yang kau banggakan. Setelah mengatakannya, kamu perlahan mengangkat kakimu. Bahkan tak mau menatapnya lagi. Kamu berbalik dan membungkuk. Mengambil selembar kertas itu dari lantai. Yang terinjak, formulir pendaftaran ujian penari sosial yang penuh jejak kaki.
menepuk-nepuk debu di atasnya dengan lembut, lalu memanggul tas sekolah lamamu. Di jalan yang secara otomatis dibersihkan oleh semua orang, berjalan pergi dengan langkah lebar. Sinar matahari menembus jendela koridor, membuat bayangan punggungmu tampak sangat panjang, kesepian dan sunyi, namun membawa semacam tekanan yang hampir tak berani dipandang. Sementara itu, di ruang kepala sekolah yang sudah tua sedang menatap rekaman CCTV. Tangannya gemetar. Gambar berhenti sejenak pada saat kamu memotong kedua lengan pengawal itu. Tidak ada kekuatan spiritual yang terlihat secara jelas. Tidak ada fluktuasi energi yang berlebihan. Bahkan pakaiannya pun begitu lemah hingga hampir bisa diabaikan. Semakin seperti itu, semakin menunjukkan betapa mengerikannya hal ini. Karena itu berarti, kemampuanmu tidak diperoleh dari pertarungan, melainkan langsung bekerja pada tingkat aturan. Semakin lama dilihat, semakin ngeri hati kepala sekolah itu. Cangkir teh di tangannya pun terlepas dan langsung pecah di lantai. Ini sama sekali bukan ruang penyimpanan tingkat 1. Ini adalah konsentrasi hukum ruang. Pada saat itu ia akhirnya menyadari, Jiang Cheng telah melahirkan makhluk yang benar-benar mengerikan. Maka ia segera menekan tombol darurat. Perintahkan agar rekaman CCTV selama 3 menit itu diklasifikasikan sebagai SG, dan disimpan secara rahasia. Semua data mentah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengaksesnya. Tidak hanya itu, dia juga meminta riwayat masa lalumu. Seluruh arsip selama 3 tahun. Jelas-jelas dia ingin meninjau ulang dirimu secara menyeluruh. Siswa yang semula dianggap tidak berbakat oleh semua orang ini. Namun, sekolah kedua baru saja menyadari nilai dirimu. Keluarga Zhao sudah benar-benar berniat membunuh. Di dalam villa keluarga Zhao, suasana di bawah lampu kristal mewah itu sesak seperti sudut es. Zhao Ze tampak dengan wajah yang bengkak, berbaring di sofa sambil berteriak-teriak ingin membalas dendam. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Zhao Xiong berdiri di depan jendela besar. Dia mendengarkan seluruh proses itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian ia langsung menghubungi saluran komunikasi trankripsi. Orang di ujung saluran itu bernama Haon. Dia adalah orang yang khusus menangani pekerjaan kotor di daerah terpencil. Regu penjahat yang melakukan pekerjaan gelap. Zhao Xiong langsung menawarkan 10 juta koin bintang untuk membeli nyawamu. Tapi setelah tahu bahwa kamu hanya sekilas, setelah mematahkan kedua lengan pengawal tingkat kota, pihak Hunter Dog langsung menaikkan tawaran, meminta tambahan 5 juta untuk memperbarui perlengkapan, dan menjelaskan bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas pembuatan jejak luar, yang pada akhirnya akan dibersihkan oleh makhluk aneh. Pihak militer tidak menyadari adanya masalah. Zhao Xiong menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Menurutnya, apapun makhluk aneh yang kamu itu, begitu masuk ke hutan belantara, cepat atau lambat mayatmu akan dicabik-cabik oleh binatang buas. 3 hari kemudian, hanya tinggal setengah bulan lagi menjelang ujian kemampuan khusus nasional. Dinas Pendidikan Gabungan Militer Kota Jiangcheng menyelenggarakan latihan berskala besar terakhir. Latihan tempur. Lokasinya tepatnya di kawasan Liarno 07 di luar kota. Ujian kali ini, alasan mengapa semua siswa kelas 3 SMA menjadi gila, bukan hanya karena ujian ini akan berdampak langsung pada ujian akhir, tetapi juga karena pihak militer menawarkan hadiah yang sangat besar, terutama hadiah untuk juara pertama. Sebuah inti energi tingkat 3 yang nilainya tak ternilai. Benda ini cukup untuk membuat iri siapapun yang telah terbangun. Lapangan olahraga dipenuhi dengan bendungan melayang militer. Para siswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, penuh kegembiraan dan ketegangan, penuh harapan. Sedangkan kamu membawa ransel taktis yang sudah usang, berdiri sendirian di sudut, dan tidak cocok dengan semua orang di sekitarmu. Setelah pertarungan di koridor hari itu, tak ada yang berani mendekatimu dalam jarak 3 meter. Kamu seperti sebongkah es, juga seperti lubang hitam, membuat orang secara naluriah merasa kagum sekaligus menjauh. Tepat pada saat itulah, sebuah sosok yang sangat mencolok melintas di antara kerumunan, dan menghampiri kamu. Zhu gadis tercantik di SMA Jiangcheng, juga diakui sebagai jenius nomor 1. Kemampuan seni pertempuran tingkat S yang telah terbangun, selalu menjadi pusat perhatian dan pujian. Dia mengenakan seragam tempur ketat berwarna putih, rambut panjangnya yang berwarna biru es sangat mencolok di bawah sinar matahari. Seluruh tubuhnya tampak seperti senjata yang indah dan tajam. Dia menatapmu. Nada suaranya sedikit mengingatkan, juga dengan nada yang sedikit merendahkan seperti biasa. Kawasan hutan belantara bukanlah lorong sekolah. Kamu yang mendorong. Sebaiknya ikuti rombongan besar. Jangan sampai kehilangan nyawa hanya karena ingin pamer. Dari sudut pandangnya, ini mungkin bisa dianggap sebagai niat baik. Namun, bagimu, hal ini didasarkan pada fakta bahwa aku lebih tinggi darimu. Niat baik yang didasarkan pada fakta bahwa aku lebih tinggi darimu, itu sendiri sudah sangat tidak masuk akal. Jadi kamu hanya meliriknya sebentar. Dengan dingin, dia menjawab 2 kata, kompor. Susue langsung terdiam. Dia jelas tidak menyangka bahwa dirinya akan merendahkan diri untuk mengingatkan secara sukarela. Yang dia dapatkan justru adalah 2 kata ini. Maka amarah pun langsung meluap. Dengan wajah dingin, dia berbalik dan pergi. Sambil melontarkan kata-kata, orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan terjebak di sana. Dan kau hanya menundukkan kepala lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagimu, orang yang tidak penting. Kata-kata yang tak penting hanyalah kebisingan belaka. Segera, bas terbang melintasi gerbang kota raksasa yang terbuat dari paduan logam. Memasuki zona Liarno 07. Tempat ini benar-benar dunia yang berbeda dari kota. Layar raksasa mutan yang menjulang tinggi ke langit. Liana-liana tebal yang saling terjalin. Udara yang lembab dan berbau busuk. Serta perasaan sedang diawasi yang tak terhindarkan di tempat-tempat gelap. Hampir di setiap sudut mengingatkan orang. Ini bukan tempat latihan, melainkan tempat di mana nyawa benar-benar bisa hilang. Begitu instruktur memberi perintah, ribuan siswa langsung berduyun-duyun masuk ke hutan. Sebagian besar dari mereka cukup cerdas, langsung memilih untuk bergabung dalam tim. Belasan hingga puluhan orang berkumpul.
berhati-hati memburu satu persatu binatang di area pinggiran. Lagi pula, bagi siswa SMA kelas 3 pada umumnya, serigala kecil, babi besi, makhluk yang muncul satu persatu seperti ini, sudah cukup berbahaya. Kamu belum bergabung dengan tim manapun. Begitu memasuki hutan, kamu langsung menjauh dari kerumunan. Berjalan sendirian menuju kedalaman hutan lebat. Tujuannya langsung mengarah ke tempat yang ditandai di peta, yang ditandai dengan warna merah cerah. Rentan terhadap perbedaan aktivitas. Manusia takut akan bahaya. Jadi, kita harus bersatu. Sedangkan yang kamu inginkan adalah efisiensi. Cahaya di dalam hutan lebat sangat redup. Orang biasa berjalan beberapa langkah. Harus selalu waspada apakah tiba-tiba ada sesuatu yang muncul. Tapi kekuatan spiritualmu sudah menyebar seperti radar tak terlihat. Dalam radius 100 meter. Setiap gerakan sekecil apapun tak akan luput dari indera Anda. Maka perburuan pun dimulai. 30 meter di depan kiri. Seekor monster level 2 yang sedang memanjat pohon. Ular berbisa sedang memakan buah aprikot. Menunggu mangsa datang sendiri. Langkahmu bahkan tidak berhenti. Saat berpapasan, ruang itu terbuka dan menutup. Kepalanya sudah hilang. Seekor kucing tingkat 2 sedang menggerogoti sisa-sisa mayat. Sangat cepat. Kemampuan memburu yang luar biasa. Namun, ia baru saja melesat keluar dari semak-semak. Belum sempat mendarat. Kepalanya tiba-tiba menghilang di udara. Hanya tersisa tubuh tanpa kepala yang terguling karena inersia. Dan makhluk tingkat 2 yang terkenal karena pertahanannya. Terenggiling batu. Cangkangnya begitu keras hingga mampu menahan serangan pisau dan kapak biasa. Namun, dia baru saja mengeluarkan setengah tubuhnya dari bawah tanah. Termasuk cangkang dan dagingnya. Terpotong menjadi 2 bagian yang rapi oleh ruang. Selesai dalam sekali tebas. Seketika itu juga, ia dengan mudah membelah kepala itu dan melemparkan kotak emas ke dalam ruang penyimpanan. Gerakannya sangat terampil, tenang dan efisien. Hampir tanpa pemborosan. Sedangkan angka pada gelang poin militer juga berkedip dengan sangat cepat. Nama-nama di layar besar pusat komando ujian seolah-olah melesat seperti roket, melesat kencang dari jarak ribuan, dan dengan cepat masuk ke 100 besar, dan terus naik. Namun, tepat saat kamu membelah seekor ular berbisa lagi, tepat saat kamu baru saja mendapatkan sungai emas, sebuah perasaan bahwa kamu sedang berada dalam bahaya yang sangat besar, tiba-tiba meledak dari tulang punggungmu, tanpa berpikir sama sekali. Reaksi naluriah tubuhmu bahkan lebih cepat daripada kesadaranmu. Kamu tiba-tiba terjatuh ke depan, dan berguling ke semak-semak di sampingmu. Hampir pada saat yang sama, sebuah peluru berdiameter besar, setebal ibu jari, peluru penembak jitu, disertai tawa nyaringnya menusuk telinga, melesat dengan kencang tepat di samping tempat kamu semula berdiri, menghantam dengan keras pohon di belakangmu. Di pohon yang sedang digergaji oleh harimau, batang pohon itu langsung hancur berkeping-keping. Serpihan kayu beterbangan. Tembakan ini sudah melampaui tingkat ujian, melainkan perburuan profesional. Dengan posisi setengah berlutut di balik bayangan semak-semak, tatapannya sedingin peluru anti-panzer kaliber besar. Penembakan jitu dari jarak 1000 meter. Ditambah lagi rute penyergapan yang jelas sudah dipersiapkan sebelumnya. Selain keluarga Zhao, kamu tidak akan bisa membayangkan kemungkinan kedua ingin menyingkirkanmu. Maka jangan harap ada yang bisa pergi. Di puncak gunung sejauh 1000 meter, penembak jitu itu pun mengerutkan kening. Dia mengira, ini adalah misi yang sangat mudah. Tapi manuver penghindaranmu tadi, sangat profesional, sama sekali tidak seperti siswa. Justru lebih mirip seekor serigala yang telah hidup bertahun-tahun di hutan belantara. Tak lama kemudian, regu anjing pemburu mulai mempersempit lingkaran pengepungan. Kelima orang itu terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing menyerbu dari sisi kiri dan kanan, dengan tujuan mencapai lokasi secepat mungkin, menjebakmu di area tertentu. Namun, mereka mengira sedang mengepung, berlatih, tetapi tidak menyadari, pemburu sejati, tidak pernah berdiri di tengah lingkaran pengepungan menunggu kematian. Kekuatan mentalmu telah mengunci lokasi kelima orang itu lebih awal, jarak dan lintasan pergerakan. Jadi, kamu tidak hanya gagal melarikan diri, tetapi justru bergerak di sepanjang bayangan permukaan tanah dan vegetasi. Dengan gerakan memotong ke arah berlawanan yang menyerupai hantu, kamu menerobos lingkaran pengepungan mereka. Dari sisi yang paling tipis, yang pertama tumbang adalah nomor 3, senapan taktis yang nyaman digenggam. Dengan hati-hati membersihkan area di depan. Sama sekali tidak menyangka bahwa bahaya tidak datang dari depan, melainkan dari atas kepala. Tepat saat dia melewati sebuah komplemen raksasa, kamu sudah seperti kelelawar, menggantung terbalik dari bayangan kanopi pohon. Begitu dia mengangkat kepalanya, kamu sudah berada dalam jarak 1 meter, membuka penutup helm dan kepalanya, lalu menutupnya kembali. Suara desis yang hampir tak terdengar. Anggota tim pemburu itu bahkan tidak sempat berteriak memberi peringatan. Bagian tubuhnya di atas leher pun lenyap seketika. Kamu langsung menopang tubuhnya, lalu dengan lembut menyandarkannya ke tepi pohon. Bahkan tidak terdengar suara saat tubuh itu jatuh. Tak lama kemudian, nomor 4 diperintahkan untuk memeriksanya. Sekilas ia langsung melihat sosok dengan pose yang aneh. Mayat yang lehernya kosong. Pada saat itu, seluruh tubuhnya mati rasa. Bahkan suaranya pun terdengar gemetar saat melaporkan. Namun, tepat pada saat dia lengah sejenak, kamu kembali menyelinap dari bayangan di samping. Sekejap saja, dia kembali menarik kepalanya. Hanya dalam waktu 1 menit, tim Hunter kehilangan 2 anggotanya. Dan semuanya adalah eksekusi diam-diam. Sekarang, bahkan Kapten Hunter yang sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi pun benar-benar panik. Dia akhirnya menyadari bahwa yang dia tangani kali ini sama sekali bukan sekadar kelompok mahasiswa, melainkan seseorang yang bisa bergerak di dalam bayangan. Setan yang tanpa suara memanen nyawa. Maka, dia langsung berteriak marah, menyuruh semua orang mendekatinya. Pada saat yang sama, kekuatan supernaturalnya meledak sepenuhnya. Kekuatan elemen angin kelas C, badai pisau angin. Dalam sekejap,
muncul ribuan pisau angin hijau muda yang berputar dengan kecepatan tinggi, menyerang ke segala penjuru. Pohon-pohon tua dan tanaman merambat. Semak-semak, ilusi teko kertas, juga dipotong-potong. Ruang persembunyian yang luas. Tempat persembunyian yang luas itu hancur berantakan. Atap yang kosong pun akhirnya muncul di pandangannya. Wajah kapten langsung dipenuhi tawa gila. Merasa akhirnya berhasil memojokkanmu. Pada saat yang sama, 1000 kilometer jauhnya, penembak jitu yang terus mengawasi wilayah ini. Dalam sekejap, bidikannya juga terkunci tepat di tengah dahimu. Sekali lagi, tanpa ragu-ragu, ia menarik pelatuknya. Bam! Kali ini sudut tembakannya mematikan. Namun, kamu tidak menghindar. Tepat di depan peluru penembus baja khusus itu. Tepat sebelum peluru itu menyentuh kulitmu. Diameter spiral. Bahkan sudah mengacak-acak rambut di dahi kamu. 1 sentimeter di depan alis matamu. Sebuah ruang penyimpanan yang sangat kecil hingga hampir tak terlihat. Terbuka perlahan. Lalu, peluru yang cukup kuat untuk menembus lapis baja tank. Beserta seluruh energi kinetik penghancur yang dibawanya. Semuanya dalam sekejap ditelan habis oleh ruang angkasa. Tidak terjadi ledakan. Tidak ada pergeseran. Bahkan tidak ada riak yang berarti saat badai mereda. Debu perlahan turun di tengah lapangan. Kamu masih berdiri di sana dengan tenang. Adegan ini masih utuh. Langsung membuat otak kapten pasukan pemburu sejenak kosong. Sementara itu, kamu perlahan menoleh. Pandanganmu melintasi jarak 1000 meter. Tepat mengarah ke puncak gunung tempat penembak jitu bersembunyi. Bibir tipisnya sedikit terangkat. Hanya mengucapkan 3 kata. Kembalikan padamu. Detik berikutnya, kekosongan di hadapanmu kembali terbuka. Peluru yang baru saja terkurung dalam ruang itu, dengan kecepatan yang persis sama seperti saat ditembakkan, dengan sudut yang persis sama, melesat keluar dari ruang angkasa melalui jalur yang sama. Penembak jitu di puncak gunung, bahkan tidak sempat bereaksi. Yang dia rasakan hanyalah di dalam bidikannya. Tiba-tiba muncul titik hitam yang membesar dengan sangat cepat. Lalu, bam, senapan sniper presisi tinggi di tangannya, dan teropong bidik khusus, langsung meledak. Peluru yang ditembakkannya sendiri, justru menembus mata kanannya dengan tepat, langsung meledakkan seluruh kepalanya. Di saluran komunikasi hanya terdengar jeritan singkat. Kemudian, pada saat itu, semuanya menjadi sunyi seketika. Kapten Hunter akhirnya mengerti. Masalah yang telah ia timbulkan. Sama sekali bukan siswa yang hanya punya sedikit kemampuan. Melainkan monster. Jadi reaksi pertamanya bukanlah menyerang. Melainkan kepalanya. Dia melepaskan serangan gila-gilaan dengan sayap angin halus. Angin kencang berkumpul di kakinya. Tubuhnya berbalik dan hendak memeluk kakinya. Pada saat yang sama, ia juga membentuk perisai angin terkuat di depannya sebagai penghalang. Namun masalahnya adalah, angin adalah ruang elemen. Namun juga aturan yang menopang elemen. Di hadapan hukum ruang yang sesungguhnya, dinding anginnya yang cukup kuat untuk membelokkan peluru meriam. Tak beda apa-apa dengan kertas wasi yang tipis. Langsung menembusnya tanpa hambatan, tanpa substansi. Seperti menembus lapisan kayu air. Langsung mendekatinya hingga jarak kurang dari 1 meter. Lalu mengangkat tangan, menutupi kepalanya, dan menerkam kepalanya. Terbang ke udara. Di dalam sepasang mata itu, masih tersisa rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Adapun mayat tanpa kepala itu diam di tempat selama 2 detik. Baru kemudian terbawa oleh semburan merah menyala yang melesat ke langit. Lalu terjatuh dengan keras. Dengan demikian, kelima anggota regu Hunter Dog tewas. Dari tembakan pertama hingga kapten mengulurkan tangannya. Seluruh proses berlangsung tidak lebih dari 3 menit. Kamu tidak terburu-buru mengumpulkan rampasan perang. Melainkan memeriksa lokasi terlebih dahulu. Karena kamu sangat paham. Pekerjaan kotor yang profesional seperti ini. Seringkali, hal yang benar-benar berharga tidak ada di dalam senjata. Juga tidak ada di dalam ransel. Melainkan dalam riwayat komunikasi. Benar-benar cepat. Kamu mengambilnya dari rompi taktis kapten. Menemukan sebuah alat komunikasi militer yang masih memancarkan cahaya redup. Dan tepat saat kamu mengambilnya. Di dalamnya, terdengar suara Zhao Xiong yang tergesa-gesa dan suram. Apakah urusan anjing pemburu sudah beres? Apakah kotak pemikat binatang yang kuminta kamu siapkan sudah digunakan? Cukup lemparkan benda itu ke arahnya. Semua makhluk aneh tingkat 2 dalam radius 10 li akan tertarik ke sana. Nanti dia pasti akan lenyap. Pihak militer pun hanya akan menganggapnya sebagai kecelakaan. Mendengar hal ini, gerakanmu terhenti. Namun, emosi yang bergolak di matamu. Namun bukan lagi sekadar niat membunuh. Karena kamu akhirnya menyadari, apa yang akan dilakukan keluarga Zhao kali ini tidak pernah sekadar meminjam padang gurun. Melainkan menyingkirkanmu. Rencana sebenarnya mereka adalah memanfaatkan Yin Souxiang. Mengubah seluruh area uji coba pinggiran menjadi tempat pembantaian. Lalu mengorbankan nyawa banyak peserta ujian. Untuk membuka jalan yang cukup cemerlang bagi Zhao Ze. Jalan menuju peringkat pertama yang cukup indah. Dengan kata lain, mereka ingin menginjak nyawa semua orang agar Zhao Ze bisa mencapai puncak. Kamu dengan santai menghancurkan alat komunikasi itu. Lalu berbalik dan membuka ransel kapten regu pemburu. Tak lama kemudian, beberapa di antaranya hampir habis terbakar. Hanya tersisa sepotong pendek yang berwarna merah tua. Muncul di tanganmu. Aroma rambut boneka yang manis dan lengket. Hampir seketika itu juga membenarkan perkataan Zhao Xiong. Aroma penarik binatang dengan konsentrasi tinggi. Dan bukan hanya 1 ekor. Keluarga Zhao sudah gila. Tepat pada saat itu, bumi mulai bergetar hebat. Bukan getaran ringan. Melainkan seperti naga tanah yang membalikkan tubuhnya. Bahkan tanah dan dedaunan di bawah kaki pun ikut bergoyang. Segera setelah itu, raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar dari segala penjuru. Hutan pohon raksasa tumbang berderet-deret. Asap dan debu membubung ke langit. Tak terhitung banyaknya bintang-bintang merah bersinar di tengah hutan. Mereka bergerak maju dengan liar menuju zona ujian di pinggiran. Sejumlah pengunjung terperangkap dalam situasi yang kacau. Makhluk mengerikan yang jauh melampaui tingkat ujian kali ini. Dengan kemampuanmu, saat ini kamu sepenuhnya bisa mundur. Kamu hanya perlu bersembunyi.
maka tidak ada makhluk aneh yang bisa dengan mudah menemukanmu. Tapi masalahnya adalah, jika banjir benar-benar menghancurkan perkemahan luar, yang mengakibatkan banyak korban di kalangan peserta ujian, maka ujian kemampuan khusus yang menjadi sorotan nasional ini, sangat mungkin akan ditunda atau bahkan dibatalkan sama sekali. Dan jika demikian, rencana yang sudah kamu susun, adalah menghancurkan rawa itu sendiri di hadapan semua orang, merebut posisi pertama dan mengambil inti energi tingkat 3 itu, maka keluarga Zhao akan menghancurkannya sepenuhnya. Jika demikian, dalam situasi yang sulit ini, kamu semakin tidak mungkin. Tak ada yang bisa menghalangi jalanmu. Keluarga Zhao tidak bisa. Kelompok orang ini juga tidak bisa. Jadi kamu tidak mundur. Lalu kamu menghadapi arus yang cukup kuat untuk menelan. Arus binatang buas yang mampu menelan. Menyerbu ke arahnya. Pada saat yang sama, zona C di pinggiran wilayah Liarno. 7. Situasinya sudah benar-benar kacau balau. Susue sedang memimpin belasan siswa untuk mempertahankan garis pertahanan. Lawannya terus-menerus mengirim pasukan yang kuat. Dengan susah payah, menahan serangan gelombang pertama serigala penggulung dan babi besi. Namun, lapisan pelindung tersebut segera dipenuhi retakan. Makhluk-makhluk aneh di luar tembok menyerang dengan ganas. Para siswa pun satu persatu tampak pucat. Jelas mereka sudah hampir tak sanggup menahannya. Ada yang menangis sambil berteriak, apa yang harus kita lakukan? Ada juga yang dalam kepanikan menyebut nama Zhao Ze. Bukankah dia selalu menganggap dirinya kuat? Kenapa justru di saat seperti ini dia tidak terlihat? Akhirnya, seorang gadis berteriak dengan suara terisak. Jangan berharap padanya. Tadi serigala itu menerjang. Dia mendorong Li Ming ke depan untuk menangkis serangan itu. Dia sendiri yang lari lebih dulu. Kalimat ini benar-benar memadamkan harapan terakhir semua orang. Zhao Ze yang biasanya suka pamer kekuasaan. Tuan muda kaya raya yang selalu bersikap sopan dan penuh perhatian kepada Susue. Pada saat yang benar-benar menentukan hidup dan mati. Hal pertama yang terlintas di benak, ternyata adalah mempertaruhkan nyawa teman sekelas. Demi memberi dirinya waktu untuk melarikan diri. Susue merasa terkejut dan marah. Namun, sama sekali tidak ada waktu luang untuk memaki. Karena gelombang serangan berikutnya sudah tiba. Terlihat bahwa lapisan es itu hampir hancur total. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk mengeluarkan tenaga ekstra. Kedua tangannya, diam-diam langsung mengeluarkan kartu andalan jangkauan luasnya. Zaman es. Dalam sekejap, arus dingin berwarna biru es menyebar dengan dahsyat. Area sejauh hampir 100 meter di depan seketika tertutup oleh lapisan es ganda. Lebih dari 10 ekor yang sedang menyerbu saling bergantian. Langsung membeku menjadi patung es. Situasi itu sempat berhasil ditekan olehnya. Namun, keterampilan setingkat ini, terlalu membebani dirinya saat ini. Kemampuannya baru saja dilancarkan. Dia pun tiba-tiba memuntahkan cairan. Berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya pucat sekali. Kekuatan gaib di dalam tubuhnya hampir habis. Justru pada saat dia sedang menghadapi ujian ini, tanah di depannya tiba-tiba meledak. Tanah dan puing-puing berterbangan ke langit. Seekor makhluk dengan panjang lebih dari 15 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi cangkang hitam. Berbentuk seperti buaya raksasa prasejarah. Namun terjerumus ke dalam drama mengerikan yang memperebutkan satu tanduk. Muncul dari bawah tanah. Pegunungan tembaga tingkat 3 dan makhluk aneh naga besi berlapis baja. Begitu ia muncul, semua siswa pun putus asa. Karena ini sama sekali bukan hal yang seharusnya muncul dalam ujian kelas 12. Apalagi kelompok ini. Para siswa yang sudah dipaksa sampai batasnya oleh makhluk aneh tingkat pertama. Makhluk yang mampu mereka hadapi. Susue juga memahami hal ini. Kekuatannya pun bisa habis. Tubuhnya begitu lemah hingga jari-jarinya pun tak bisa diangkat. Hanya bisa menatap tak berdaya sang naga besi. Menundukkan kepalanya yang besar. Membuka mulut besarnya yang dipenuhi taring tajam. Menggigit dirinya sendiri dengan keras. Bau darah yang menyengat menerpa wajahnya. Kematian sudah diambang pintu. Dengan putus asa, ia memejamkan matanya. Tepat pada saat itu, sebuah meteor hitam melesat, membelah langit gelap di antara pepohonan. Dari puncak pohon setinggi puluhan meter, dengan gerakan yang melanggar hukum fisika, terjatuh dengan nekat. Timur, suara dentuman yang begitu keras hingga membuat bumi bergetar kembali. Bayangan hitam itu bagaikan sebuah meteor, menghantam dengan keras setengah meter di depan Susue. Gelombang udara yang dahsyat bercampur dengan tanah yang hancur, meledak ke segala arah. Bahkan kepala raksasa Ironca Tilona, hingga kepalanya terlempar ke belakang. Susue tiba-tiba membuka matanya. Yang dia lihat hanyalah punggung seseorang. Seorang pria yang tidak terlalu kekar, namun seolah-olah mampu menopang seluruh langit. Dia memanggul tas ransel yang sudah memutih karena sering dicuci. Berdiri diam di sana. Di bawah kakinya terdapat lubang kabel yang mengerikan sedalam setengah meter. Di dekat kakinya, terdapat mulut raksasa Tilon yang dipenuhi taring. Hanya sejengkal saja. Linan, seolah-olah waktu terhenti sejenak pada saat ini. Lebah mengibaskan rambut di dahimu. Kamu masih memegang paduan standar yang disita dari Kapten Anjing Pemburu. Punggungnya saat bertempur jelas bukan yang mewah, namun tampak seperti sebuah gunung. Menghalangi dengan tegas. Antara Susue dan Tungling tingkat 3 itu, memisahkan seluruh badai darah dan kekacauan di belakangnya. Susue terlebih dahulu melakukan serangan lurus. Tak lama kemudian, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Guru dan murid-muridnya berseru, Linan, kamu gila, cepat lari. Itu adalah Panglima tingkat 3 beserta pertahanannya. Bahkan peluru penembus baja pun tidak bisa menembusnya. Kamu akan tewas. Namun, kepalamu pun tidak hancur. Naga besi tanah itu jelas juga benar-benar marah. Ia membuka mulutnya dan mengaum. Gelombang suara yang menggelegar membuat para siswa di sekitarnya pingsan serentak. Segera setelah itu, ekor raksasanya yang dipenuhi duri tulang, menyapu ke segala arah seperti cambuk baja raksasa. Kayu dan batu di sepanjang jalurnya meledak bertubi-tubi, menghancurkan segalanya tanpa ampun. Jika bertabrakan secara langsung, kamu pasti akan kalah. Namun, jika mundur, semua orang di belakangmu juga akan binasa. Dalam sekejap mata,
Otakmu sudah mengambil keputusan. Ruang seluas 1 meter kubik. Tidak cukup untuk menampung seluruh kepala binatang raksasa ini. Pemotongan biasa tidak banyak membantu baginya. Ingin mengatasinya, maka satu-satunya cara adalah menyerang dari titik terlemahnya. Langsung menyerang titik vitalnya. Maka, pada naga yang sekeras cambuk baja itu, tepat saat ekor naga yang sekeras cambuk baja itu akan menghantammu, pinggangmu tiba-tiba terlempar ke belakang, membentuk sudut yang luar biasa. Hampir saja menghindari serangan ini dengan selisih tipis dari ujung hidungmu. Tak lama kemudian, bukannya mundur, justru dengan memanfaatkan posisi ini, kamu menendang dengan kedua kaki. Seluruh tubuhmu melesat seperti peluru meriam yang ditembakkan ke arah berlawanan. Melesat ke arah naga besi. Wajah Susue memucat. Menurutnya, ini sama sekali bukan pertempuran, melainkan bunuh diri. Benar saja, naga besi tanah melihat serangannya meleset, mengangkat cakar raksasanya yang sebesar truk kecil, dan menginjak kepalamu. Namun justru, tepat pada saat bayangan itu sepenuhnya menyelimuti dirimu, tubuh yang sedang melaju ke depan tiba-tiba menunduk, dengan posisi sliding yang ekstrim. Melalui celah yang terbentuk saat cakar raksasa itu turun, Xian-Xian meluncur tepat di bawah perutnya. Boom! Cakar raksasa itu menghantam tanah. Tanah langsung meledak membentuk lubang dalam. Susue menyaksikan pemandangan itu dari sela-sela jarinya. Seluruh tubuhnya membeku. Tentu saja dia tahu, perut adalah titik terlemah dari naga besi. Namun, itu pun hanya secara relatif. Kadar fosfor dan kalium di sana tetap sangat tinggi. Serangan biasa sama sekali tidak bisa menembusnya. Tapi kamu memang tidak berniat untuk menembus pertahanan raksasa itu. Ruang di bawah perutnya sempit. Lendir berbau busuk bercampur tanah terus menetes. Tetaplah tegak. Buang saja pedang itu yang sudah tak berguna lagi. Angkat kepalamu. Berkat indranya. Dengan erat, mengunci jantung yang berdetak kencang di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, kamu perlahan mengangkat kedua tanganmu. Tiba-tiba, cangkang es yang dingin dan keras di tepi pantai. Itu adalah tebasan, bukan pengumpulan tenaga, melainkan sentuhan yang hampir aneh. Tanpa suara dan tanpa jejak, gelombang ruang menembus baju Zira berlian. Langsung terbuka di dalam rongga dada sangkar baja. Pada saat itu, tatapanmu sedingin penghakiman. Hancurkan, perintah telah turun. Ruang gelap pekat seluas 1 meter kubik. Tepat, menyelimuti jantung seukuran mobil kecil. Lalu menutupnya dengan keras. Hidup tanpa kesesatan. Suara tali pemotong yang sangat membosankan terdengar dari dalam tubuhnya. Raungan menggelegar naga besi bumi itu tiba-tiba terhenti. Tubuhnya yang besar, tiba-tiba menahan kekejaman dan kegilaan di dalam tong mangrove baru. Dengan cepat memudar. Hanya tersisa rasa kebingungan yang berasal dari naluri hidup, dan rasa takut. Padahal secara fisik dia tampak tidak terluka sama sekali. Namun bisa merasakan dengan jelas. Sumber dari segala kekuatannya. Tiba-tiba lenyap. Dan kau sudah memanfaatkan saat dia membeku. Tergelincir dari sampingnya. Bahkan tidak menoleh ke belakang. 2 detik kemudian, ledakan. Raksasa baja berukuran kecil itu benar-benar kehilangan penopangnya. Runtuh dengan gemuruh. Bumi pun bergetar. Di tengah debu yang membubung, Susue menatap dengan tatapan kosong. Makhluk itu yang tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Namun, Tongli dari tingkat 3 itu sudah tidak bernyawa. Seluruh tubuhnya seolah-olah telah dikosongkan. Zaman es jiwa. Bahkan menunda sejenak pun tak bisa. Namun, orang yang dianggap oleh semua orang sebagai orang biasa-biasa saja, justru hanya dengan satu sentuhan saja sudah bisa membuatnya tewas seketika. Ini bukan lagi soal perbedaan kekuatan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia pahami. Dan kamu sudah berada di samping makhluk aneh itu. Begitu pikiranmu bergerak, sebuah benda besar seukuran ban. Seekor naga tanah yang bagian atasnya terpotong halus seperti cermin. Jantungnya jatuh ke tanah berlumpur dengan bunyi, plop. Dengan ekspresi datar, kau memasukkan tanganmu ke dalamnya. Tak lama kemudian, kau mengeluarkan sesuatu seukuran kepalan tangan. Seluruhnya berwarna hitam pekat. Kristal berbentuk belah ketupat yang seolah-olah ada aliran lava di dalamnya. Komandan tingkat tunggal, naga sungai emas. Susue akhirnya berhasil sedikit demi sedikit memulihkan kesadarannya. Suaranya serak. Linan, apa sebenarnya yang terjadi? Namun, kau hanya menatapnya dengan dingin. 3 kata, jangan menghalangi jalan. Langsung memotong semua pertanyaannya. Kemudian kamu mengambil racun roh dari Negen di dalam naga besi. Tarik napas dalam-dalam. Jing dengan paksa. Benda raksasa seberat puluhan ton itu. Selangkah demi selangkah menuju arah Kamujian. Itu tidak terlalu sulit. Sosok tegap itu menyeret seekor binatang raksasa sebesar pegunungan. Di tengah hutan yang remang-remang dan di antara kawanan binatang buas yang memenuhi langit. Seolah-olah seperti lukisan prajurit dewa dan iblis. Susue menatap pemandangan ini dengan saksama. Lalu teringat pada Zhao Ze, teman sekelas Lin Zeki yang sedang melarikan diri. Rasa jijik dan kebencian di hatinya hampir mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, punggungmu pun seolah-olah terukir di benaknya. Dan pada saat yang sama, Kang sementara di kawasan hutan No. 7 sudah dalam kekacauan. Garis pertahanan luar berada di ambang kehancuran. Para prajurit sedang berupaya keras mengorganisir penarikan mundur para siswa. Di dalam markas komando, perwira kolonel itu menatap titik-titik merah yang terus mendekat di layar radar. Wajahnya pucat pasi. Sedang memarahi Departemen Intelijen. Tepat pada saat itu, Zhao Zeliang bergegas masuk dengan tergopoh-gopoh. Dan terjatuh ke lantai. Sambil menangis dan berteriak, ia berseru, "Pak, saya tahu bahwa kelembapan itu berasal dari Linan. Itu ulah orang bodoh yang panik." Kolonel itu mengerutkan kening. Suruh dia menjelaskan dengan jelas. Maka Zhao Ze segera mulai membalikkan fakta. Katanya kamu tidak tahu dari mana mendapatkan bahan berkonsentrasi tinggi itu. Patung binatang bayangan. Dan membuangnya sembarangan. Bahkan mengancam akan menyeret semua orang untuk ikut mati bersamanya. Dengan kata lain, dia ingin memanfaatkan kesempatan saat kamu sudah tewas di dalam air, untuk menumpahkan semua air kotor itu ke tubuhmu sekaligus, dan menjadikan dirinya pahlawan yang mengungkap kebenaran.
Melihat raut wajah sang kolonel semakin muram, Zhao Ze diam-diam merasa senang. Siap-siap untuk menambah api. Tepat pada saat itu, terdengar derap langkah yang begitu berat hingga membuat tanah bergetar. Terdengar dari pintu masuk perkemahan. Dum-dum-dum, suara itu semakin mendekat. Seolah-olah setiap langkahnya menginjak hati semua orang. Tak lama kemudian, kabut itu perlahan-lahan terbelah. Di tengah tatapan semua orang yang diliputi ketakutan. Dengan satu tangan, kamu mengangkat tumpukan 3 tong yang sebesar gunung kecil itu. Tubuh raksasa naga besi. Langkah demi langkah memasuki perkemahan. Seluruh tubuhmu diselimuti kabut. Wajahmu tampak dingin. Seperti dewa iblis yang baru saja keluar dari neraka. Kau mengabaikan semua tatapan. Langsung berjalan ke hadapan Zhao Ze. Lalu dengan tangan satunya, ransel taktis regu anjing pemburu yang sedang digendongnya, serta alat komunikasi yang telah kau remas hingga hancur, dilemparkan dengan keras ke bawah kakinya. Keluarga Zhao harus memberi saya penjelasan. Apakah ini milik kalian? Suasana di gangkam tiba-tiba menjadi sunyi seketika. Raut wajah Zhao Ze yang penuh kesedihan dan kemarahan langsung membeku. Yang menantinya adalah ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya pucat seperti hantu. Dia bahkan tanpa sadar berseru, "Kamu belum mati." Setelah mengatakannya, barulah dia menyadari bahwa dia hampir saja mengaku sendiri. Kamu malas menanggapi dia. Mengangkat kaki untuk menendang ransel itu. Warna merah tua yang telah padam saling berpadu. Lencana identitas Kapten Regu Pemburu. Serta alat komunikasi yang masih memancarkan cahaya redup. Semuanya terlempar keluar. Segera setelah itu, tombol putar pun ditekan. Suara Zhao Xiong Nai Yingchen yang mendesak. Suaranya langsung menggema ke seluruh perkemahan melalui pengeras suara. Cukup lemparkan benda itu ke arahnya. Semua makhluk aneh tingkat 2 dalam radius 10 li akan tertarik ke sana. Nanti dia akan lenyap tanpa jejak. Pihak militer pun hanya akan menganggapnya sebagai kecelakaan. Buktinya sangat kuat. Kerumunan langsung heboh. Benar-benar perbuatan keluarga Zhao. Mereka menyewa pembunuh bayaran. Mereka bahkan ingin membunuh kita semua. Zhao Ze, bajingan ini. Wajah sang kolonel saat itu tampak sangat muram. Namun, Zhao Ze masih belum menyerah. Terbaring di tanah sambil berteriak. Katanya kamu level 1. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan regu pemburu anjing? Bagaimana mungkin bisa menyeret kembali tubuh sang 3 tahap kandang? Semua ini hanyalah fitnah. Mendengar hal ini, kamu akhirnya menunjukkan senyuman sinis. Karena panik, kamu mengangkat tanganmu, memperlihatkan gelang pemantau siswa yang ternoda. Maksudmu 1 episode. Dan secara kebetulan menemukan bukti bahwa kamu telah merugikan orang lain. Detik berikutnya, kamu memaksa membobol izin gelang itu. Sebuah rekaman ditampilkan di layar pusat komando. Dalam rekaman itu, serigala kecil itu menerjang. Zhao Ze tidak hanya tidak menyelamatkan orang tersebut, malah mendorong Li Ming yang ada di sampingnya, dan menghalanginya di depannya. Sementara itu, dia sendiri melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Di akhir adegan, kamera berhenti pada wajahnya yang penuh kegembiraan dan terlihat menyimpang. Jika rekaman itu hanya membuat semua orang marah, maka rekaman ini benar-benar memicu niat membunuh. Zhao Ze, kembalikan nyawa saudaraku. Sampah seperti ini tidak pantas hidup. Justru pada saat itulah, Susue pun, dengan ditopang oleh beberapa siswi, bergegas ke sana. Wajahnya pucat. Namun, dia tetap mengertakkan gigi dan bersaksi di depan umum. Saya bisa membuktikannya. Zhao Zelin sedang meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian. Lin An lah yang menyelamatkan kita semua. Berkat koreksi terbuka dari seorang jenius kelas S. Perlawanan terakhir Zhao Ze pun benar-benar dihancurkan. Kolonel itu menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba berbalik dan memerintahkan tim penegak hukum untuk menangkap Zhao Ze. Di bawah tekanan, ia diserahkan ke pengadilan militer untuk diadili di tingkat tertinggi. Zhao Ze benar-benar hancur. Han Ba menjerit dengan pilu. Dan tepat saat tim penegak hukum hampir menangkapnya. Siapa yang berani menyentuh anakku? Suara sorak-sorai bergema seperti guntur. Kekuatan tingkat 5 yang begitu mengerikan hingga udara pun membeku. Gelombang tekanan ringan melanda seluruh arena. Para siswa hampir serentak berlutut. Yang lebih lemah langsung pingsan. Tak lama kemudian, muncul sosok pria parubaya yang berpakaian mewah. Tiba-tiba muncul di hadapan Zhao Ze, melindunginya dari belakang. Kepala keluarga Zhao, Zhao Xiong. Dia sama sekali tidak melihat bukti di lantai, melainkan menatapmu dengan tajam. Kilatan niat membunuh meluap di matanya. Anak muda, beraninya kau menuduhku. Kembalilah ke keluarga Zhao untuk melahirkan. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Belum selesai bicara, sebuah cakar raksasa berenergi telah mencengkeram keras ke arah kepalamu. Apakah level 5 itu kuat? Kamu tetap berdiri di tempat. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matamu. Justru hanya tersisa rasa kehancuran setelah benar-benar marah. Kamu, ruang di depan alis matamu sudah mulai berputar-putar secara diam-diam. Bersiap, meski harus rela terluka parah. Aku harus melumpuhkan satu lengan Zhao Xiong terlebih dahulu. Namun, justru pada saat yang sangat genting ini, tiba-tiba terdengar teriakan marah yang lebih garang daripada Zhao Xiong. Tiba-tiba muncul di hadapanmu. Entah sejak kapan, kolonel itu sudah berdiri di depanmu. Dia tidak melakukan gerakan yang berlebihan. Hanya melayangkan satu pukulan sederhana. Hasilnya, cakar raksasa berenergi Zhao Xiong langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu langsung menghantam dada Zhao Xiong, hingga seluruh tubuhnya terlempar dan memuntahkan cairan, hingga menabrak beberapa tenda militer. Baru setelah itu, serigala terjatuh dan menderita luka parah akibat pukulan. Kolonel tingkat 5 dan 6 perlahan menarik tinjunya. Tatapannya begitu dingin hingga menakutkan. Di markas militer kami, secara terang-terangan menyerang dan membunuh saksi militer serta peserta ujian ini. Juara pertama Zhao Xiong. Apakah ingin seluruh keluarga Zhao ikut binasa? Kalimat ini benar-benar menentukan nasib ayah dan anak dari keluarga Zhao. Tak lama kemudian, Zhao Xiong dan Zhao Ze diseret pergi seperti karung goni yang robek. Adapun konspirasi yang dirancang dengan cermat oleh keluarga Zhao juga gagal total di tengah kemarahan publik. Di perkemahan, suasana sunyi senyap.
Saat semua siswa menatapmu, tatapan mereka telah berubah dari keterkejutan menjadi rasa kagum, bahkan ketakutan. Dan ketika kolonel itu berbalik menghadapmu, amarah di matanya sudah sirna. Yang menggantikannya adalah kekaguman yang tak tersembunyi dan penuh gairah. Kamu telah menghabisi naga besi tanah tingkat 3, mengungkap pelaku kejahatan. Jasa luar biasa dalam menyelamatkan teman sekelas. Berdasarkan keputusan bulat dari markas komando, menduduki peringkat pertama dalam ujian bersama kali ini. Sambil berkata, ia menerima sebuah kotak logam khusus dari tangan ajudannya. Dia menyerahkannya kepadamu. Ini adalah hadiahmu. Inti energi naga tanah tingkat 3. Kemudian, dia kembali melontarkan sesuatu yang cukup untuk membuat banyak orang gila. Selain itu, atas nama Komando Wilayah Timur, saya secara resmi mengundang Anda. Apakah Anda tertarik untuk melewati semua prosedur dan langsung bergabung dengan pasukan khusus Changlong? Kamu sudah mengambil kotak itu, merasakan energi yang menggelora di dalamnya. Beban di hati akhirnya sedikit berkurang. Tak lama kemudian, kamu tetap mengangkat kepala. Perlahan-lahan kau menggelengkan kepala. Maaf, Pak. Sebelum bergabung dengan militer, saya harus menggunakan dia terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa adik perempuan saya. Kamu hampir tepat waktu sampai di rumah sakit pusat pertama. Namun, seolah-olah takdir sengaja mengolok-olokmu. Saat membuka pintu ruang ICU, adikku yang kubayangkan akan tenang. Pemandangan adikku yang tertidur lelap itu tidak muncul. Sebagai gantinya, adalah suara sirene yang menusuk telinga dan seolah-olah akan merobek gendang telinga. Ruang rawat itu sedingin es. Suhu di bawah 0 di atas tempat tidur. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan embun beku yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan pagar logam dan tepi selimut, semuanya membeku menjadi es yang berkilauan. Bibirnya sedikit bergetar. Dada naik turun dengan sangat lemah, hampir berhenti. Berbagai data pada monitor, semuanya berkedip-kedip dengan liar. Lampu merah. Otakmu berdebar kencang saat berlari ke arah dokter penanggung jawab. Kenapa suaramu serak? Bukankah suaraku masih baik-baik saja sebelum aku pergi? Dokter itu berkeringat dingin. Ia berbicara begitu cepat hingga hampir kehabisan napas. Sindrom pembekuan abisal dalam tubuh adikmu telah bermutasi. Tiba-tiba mengalami mutasi ganas. Fenomena dingin itu kini memiliki kesadaran diri. Menolak dan melahap segala energi asing. Cairan energi lembut yang baru saja kita coba suntikkan. Semuanya membeku. Berbicara mengenai hal ini, dia menatap kotak logam di tanganmu. Tatapannya seolah melihat secercah harapan. Sekali lagi seolah-olah melihat kapak maut. Energi inti naga tanah tingkat 3 terlalu dahsyat. Menggunakannya sekarang tidak hanya tidak akan menyelamatkannya, justru akan seperti Yuri yang menyiram air ke jaring, yang seketika memicu ledakan energi dingin di dalam tubuhnya, membuatnya langsung berubah menjadi kristal es. Kalimat ini hampir menghancurkan harapan yang telah kau perjuangkan dengan susah payah. Hancur seketika. Kamu akan tetap di tempatmu. Perlahan menatap ke arah tempat tidur. Gadis kecil yang bulu matanya sudah membeku. Semua ekspresi di wajahnya seolah-olah telah lenyap. Hanya tersisa kebuntuan setelah keheningan yang ekstrim. Lalu bagaimana? Dokter itu menelan ludah dengan susah payah. Dia mengucapkan satu-satunya jawaban. Dalam 3 hari, harus menemukan satu yang sifatnya benar-benar cocok. Es ember tingkat keempat dengan energi yang paling murni dan suci. Sungai emas hanya memiliki. Mengandalkan itu untuk menenangkan. Alih-alih melawan hawa dingin mutan di dalam tubuhnya. Barulah ada secercah harapan. 3 hari, 4 tingkatan sungai es Kuojin. Ini hampir lebih sulit daripada mati. Sungai emas tingkat 4 itu sendiri adalah bahan strategis. Apalagi sungai emas ember es. Barang berkualitas tinggi yang sangat langka bahkan di tingkat tembaga. Hampir mustahil ditemukan di pasar umum. Bahkan jika ada di 5 gudang militer. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu temui sekarang. Jadi kamu tidak bertanya hal-hal yang tidak penting lagi. Kamu hanya diam-diam keluar dari kamar rawat. Berdiri di ujung koridor. Mengeluarkan ponsel hitam tua itu. Mengirim pesan terenkripsi. Mencari realisasi sungai Ekujines tingkat keempat. Tidak memperhitungkan biaya selama 3 hari. Ponsel hampir langsung kembali ke pasar terbuka. 3 keping dari gudang kelima komando militer semuanya tidak mencukupi dan tidak dapat ditukarkan. Satu-satunya petunjuk malam ini. Pertunjukan, 100 orang. Di arena neraka bawah tanah kota Jiangcheng. Berebut hadiah utama. Arena pertempuran. Dunia bawah tanah kota Jiang yang paling berdarah. Wilayah di luar hukum yang paling gila. Pameran 100 orang. Bertarung berturut-turut melawan 100 orang yang baru saja keluar dari penjara dalam 1 malam. Para penjahat yang dipilih dari reruntuhan medan perang. Tidak akan berhenti sampai mati. Tanpa henti. Selama 100 tahun. Hanya 3 orang yang berhasil. Tingkat kegagalan tantangan ini hampir 100%. Namun, lihatlah lampu merah yang berkedip di dalam ICU. Di balik pintu ruang rawat, semua keraguan di matanya lenyap. Karena tidak ada pilihan lain. Mari kita buka jalan dengan paksa. Tak ada satu malam pun. Di dalam lapangan latihan baja yang terbengkalai di kawasan industri tua, diubah menjadi arena pertarungan bawah tanah yang sangat besar. Udara dipenuhi bau alkohol hancur dan aroma yang tidak sedap. Musik heavy metal menggelegar. Ribuan penonton berteriak-teriak seperti orang gila. Kamu dengan senyum pucat dan kaku itu. Topeng itu masuk ke belakang panggung. Saat berada di meja pendaftaran, pria bertato kalajengking yang bertugas mendaftarkan peserta, hanya melirikmu sekilas. Lalu tertawa konyol sambil menyuruhmu pergi. Sambil berkata bahwa tempat ini adalah medan pertempuran. Bukan tempat main-main anak-anak. Kamu tidak berdebat dengannya. Hanya mengambil surat perjanjian hidup mati yang berlumuran noda itu. Lalu mengarahkannya ke ibu jari sendiri. Menggigitnya dengan keras hingga cairan itu keluar. Cairan itu mengalir keluar dari wajahmu yang tanpa ekspresi. Bekas gigitan berdarah yang masih hangat itu. Tekan dengan kuat di kolom tanda tangan. Lalu mengangkat kepala dan menatapnya dari balik topeng senyuman kaku. Jangan banyak omong. Atur 100 orang itu. Apakah akan menyerang bersama-sama atau berbaris? Pria kekar itu sudah berkecimpung di medan pertempuran selama lebih dari 10 tahun.
Dia sudah pernah berhadapan dengan penjahat nekat maupun orang gila. Tapi tatapanmu itu tetap membuatku merinding. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia menyerahkan sebuah kartu bernomor hitam 9527 kepadamu. Kemudian, kamu berbalik dan berjalan menuju pintu besi yang mengarah ke neraka. Lawan pertamamu adalah He Yuan, pengguna kemampuan transformasi binatang tingkat puncak tahap kedua. Tingginya lebih dari 2,5 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam. Memiliki kekuatan luar biasa. Terkenal karena kekejamannya. Penonton yang tadinya masih bersorak-sorai dan mengejek, mengira tubuh kurusmu ini sama sekali tidak cukup untuk mengisi celah giginya. Namun, begitu wasit memberi aba-aba untuk memulai, Yuan si hitam marah sambil menerjang. Sutradara hampir saja menghancurkan kepalamu di tempat. Namun, tepat sebelum dia menyentuhmu, dia hanya sedikit memiringkan tubuhnya dan melewati tubuh besar itu. Setelah terdengar bunyi, puff, yang pelan, kerah hitam itu menghantam sangkar besi dengan keras. Kemudian, di hadapan ribuan pasang mata, dahinya yang masih menunjukkan tanda-tanda perlawanan, meluncur mulus dari lehernya. Warna merah menyala melesat ke langit. Seluruh tempat itu seketika sunyi senyap. Kemudian seluruh tempat itu benar-benar bergemuruh. Nama 9527 untuk pertama kalinya menggema di arena pertempuran. Namun tak lama kemudian, babak kedua, pertandingan kelima dan ke-10. Pada pertandingan ke-37, semua orang mulai menyadari bahwa yang mereka saksikan sama sekali bukan pertandingan, melainkan pembantaian sepihak. Pengguna kemampuan khusus tipe kecepatan bergerak seperti bayangan. Akibatnya, begitu mendekatimu, tubuhnya terbelah dua di tengah. Pengendali api itu berbohong kemana-mana. Namun kamu seolah-olah melewati tirai yang lembut dan berjalan ke hadapannya. Detik berikutnya, kepalanya berguling ke tanah. Setelah itu, baik serangan frontal maupun serangan mendadak, pengepungan jarak jauh, hasilnya tetap sama, tewas seketika. Tidak ada gerakan yang berlebihan, tidak ada benturan yang spektakuler, bahkan tidak ada proses pertarungan yang layak. Hanya mendekat, lalu lawannya langsung terjatuh. Akibatnya, sorakan dari tribun penonton semakin mereda, digantikan oleh keheningan yang sangat mencekam, serta suara-suara yang menahan napas. Karena semua orang sudah menyadarinya, bukan untuk menantang 100 korban. Kamu sedang membersihkan area, sedang memanen. Sampai babak ke-99 berakhir, wasit mengumumkan dengan suara gemetar. Pemenangnya adalah 9.5270. Kamu sudah berdiri di tengah kerumunan yang tergeletak. Di bawah kakimu, segalanya berwarna merah. Wajah pucat yang tersenyum itu, topengnya pun sudah lama ternoda cairan berwarna merah gelap. Dan kau berdiri di sana. Bahkan irama napasmu pun tidak terganggu. Seluruh medan pertempuran sunyi senyap. Pada saat yang sama, di bilik VIP mewah di lantai atas, wajah pemilik arena Asura, Kiyono, tampak sangat muram. Jalan Hanmei keempat, sungai emas yang membeku. Awalnya dia adalah seorang tokoh penting di ibu kota provinsi, yang ditempatkan di sini sebagai simbol keturunan. Tidak ada yang berniat membiarkannya benar-benar diambil. Tapi sekarang, kamu sudah hampir saja berhasil mendapatkannya. Tuan Jin tertawa sinis, langsung menekan tombol merah di dinding, mengaktifkan protokol pembersih, memerintahkan Titan untuk turun ke lapangan. Gemuruh di dalam oktagon, pintu menuju tantangan terakhir, pintu gergaji yang terbuat dari paduan logam khusus, perlahan naik, kekuatan yang melebihi gabungan semua lawan sebelumnya. Aura kejam yang 100 kali lebih menakutkan, seperti arus yang nyata, memancar dari kedelapan di balik pintu. Seorang pria dengan tinggi hampir 3 meter, tubuhnya berotot seolah-olah terbuat dari baja. Raksasa dengan kulit yang memancarkan kilau logam berwarna perunggu. Langkah demi langkah ia berjalan keluar. Dia belum melangkah. Seluruh tubuh naga 8 sudut itu bergetar pelan. Kerumunan penonton yang hening. Tiba-tiba terdengar jeritan ketakutan. Itu adalah Titan, sang raksasa yang tak terkalahkan. Astaga, bukankah dia dikurung di tingkat paling bawah penjara hitam? Bagaimana dia bisa keluar? Sekarang topeng itu jadi sulit dimainkan. Titan pernah melakukannya dengan tangan kosong. Mengoyak monster tingkat keempat, Titan berjalan ke tengah arena, mengabaikan orang-orang yang tergeletak di mana-mana. Sepasang mata sebesar lonceng tembaga itu menatapmu dengan tajam. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi putih pucat. Suaranya menusuk telinga seperti gesekan logam. Nak, permainan pembunuhanmu berakhir di sini. Sekarang giliran aku. Suara Titan terdengar seperti lembaran besi berkarat yang saling bergesekan. Tenang, namun lebih mengerikan daripada raungan. Dasar bajingan, permainan pembantaianmu berakhir di sini. Sekarang giliran aku. Awalnya, penonton bersatu padu. Tak lama kemudian, teriakan yang lebih keras pun meledak. Semua orang mengenali kalimat setinggi hampir 3 meter ini. Makhluk raksasa yang seluruh tubuhnya memancarkan kilau logam perunggu. Titan pembersih. Senjata pamungkas yang benar-benar tersembunyi di medan pertempuran. Konon, ia memiliki kemampuan pengerasan absolut tingkat keempat. Dapat membuat tubuhnya lebih keras daripada baju besi paduan logam kelas atas. Pemotongan sayap tipis biasa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Namun, justru kamu bahkan malas membalas omong kosong sekecil apapun. Detik berikutnya, sosokmu menghilang dari tempat semula. Saat muncul, kamu sudah berada tepat di sisi kiri Titan seperti hantu. Pena militer di tangannya, menggambar sebuah lengkungan gelap pekat, langsung menuju ke arahnya. Tebasan ini bahkan disertai sedikit kekuatan kompresi ruang paling dasar, daging dan darah vila. Bahkan lapis baja tank pun seharusnya terbelah rapi. Namun, senapan itu mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga, lalu tiba-tiba memercikkan 4 percikan api. Belati di tanganmu yang mampu memotong besi seolah-olah itu tanah liat, justru hancur berkeping-keping begitu menyentuh kulitnya. Adapun leher sang Titan, hanya tersisa satu bekas putih pucat yang nyaris lenyap dalam sekejap. Titan akhirnya tersenyum. Seluruh naga segi 8 di kota tawa sedang menyapu serangga kecil. Sudah kubilang, trik pemotonganmu itu nggak bakal berhasil padaku.
Belum selesai bicara, dia langsung melayangkan pukulan balik, tanpa energi yang berlebihan. Tidak ada gerakan rumit, hanya kekuatan murni yang terkonsentrasi hingga titik puncaknya yang cepat. Terlalu cepat, padahal kamu jelas bisa melihat lintasan serangannya. Tapi tubuhmu tidak sempat menghindar sepenuhnya. Hanya bisa menyilangkan kedua lengan di depan dada dalam sekejap. Boom! Pukulan ini, seperti kereta maglev yang melaju kencang dan menabrak, menghantam tubuhmu dengan keras. Seluruh tubuhmu terlempar ke udara, dan menghantam jaring besi paduan. Jaring besi itu langsung menonjol keluar membentuk lekukan raksasa berbentuk manusia. Kemudian setetes cairan mengalir dari bawah mata topeng, yang memerah di bagian dada. Seluruh lapangan operasi langsung hening. Tak lama kemudian, sorak-sorai yang lebih meriah pun meledak. Baru saja kamu menghabisi mereka berturut-turut. Ketakutan 99 orang itu membuat mereka tak berani bersuara. Orang-orang itu seolah-olah tiba-tiba menemukan pelampiasan. Berteriak sekuat tenaga. Tunggu saja, lihat bagaimana kamu akan dihancurkan. Di ruang VIP, Tuan Jin kembali mengangkat gelasnya. Wajahnya tampak akrab dan nyaman. Di matanya, pada akhirnya, kamu hanyalah seseorang yang mengandalkan cara-cara aneh untuk. Sedangkan Titanlah yang mewakili kekuatan sejati. Namun, kamu yang bersandar di pagar besi, perlahan menyekat cairan di sudut mulutmu. Namun tatapan matamu tetap dingin tanpa sedikit pun gejolak. Kamu sudah menarik kesimpulan. Pemotongan ruang konvensional tidaklah mutlak tak terkalahkan. Ketika kepadatan materi dan struktur energi target cukup kuat, melebihi nilai tertentu, gaya geser yang dihasilkan oleh penutupan akan sangat berkurang. Artinya, pemotongan tajam dari luar. Dalam waktu singkat, pertahanannya sama sekali tidak bisa ditembus. Masalahnya, kamu tidak punya waktu. Adikmu masih menunggumu di rumah sakit. Sungai es tingkat 4 yang terbelah sudah di depan mata. Karena dari luar tidak bisa, maka kita lakukan dari dalam. Maka kamu mengambil alih tubuh itu kembali. Melihat hal itu, Titan, matanya justru dipenuhi sedikit darah. Masih bisa bergerak. Sepertinya tadi aku kurang mengerahkan tenaga. Kamu masih belum menjawab. Aku hanya menyerang lagi dengan sendirinya. Di mata semua orang, inilah yang disebut seperti ngengat yang terbang ke api. Titan juga berpikir begitu. Jadi kali ini dia bahkan malas meninju. Melainkan tersenyum sambil merentangkan kedua lengannya. Berniat langsung membiarkanmu mati perlahan. Hingga tulang dan organ dalammu hancur menjadi bubuk. 10 meter 5 meter. 3 meter tepat saat keduanya hampir bertabrakan. Tubuhmu tiba-tiba tenggelam. Menghindari dadanya yang menindih seperti gunung. Seluruh tubuhmu bagaikan bayangan yang licin. Melintas di sampingnya. Pada saat yang sama, jari-jari tangan kananmu terbuka lebar. Dengan lembut menekan pelipisnya. Gerakan itu bahkan mirip belayan antara sepasang kekasih. Tawa liar di wajah Titan belum sempat menghilang. Sementara di matamu hanya tersisa hujan dingin yang ekstrim. Ruang gila terbuka kali ini. Bukan pemotongan dari luar. Juga bukan potongan melengkung tertutup. Kamu langsung masuk ke dalam kepalanya yang tak terkalahkan. Di inti otak yang dilindungi berlapis-lapis oleh tulang tengkorak yang tebal. Secara paksa, muncul sebuah kubus dengan sisi sepanjang 1 cm. Ruang itu hanya ada sekejap, lalu kembali ke keadaan semula. Hukum paling mendasar di alam semesta. Dalam 1/10.000 detik yang singkat itu, terjadi satu siklus penciptaan dan kehancuran. Titan membeku. Tatapannya, ekspresi dan gerakannya seketika membeku. Segera setelah itu, setetes cairan merah tua perlahan mengalir dari telinga kirinya. Kemudian dari telinga kanannya, lubang hidung dan sudut mata. Sudut mulut dengan 7 garis, mengalir perlahan melintasi wajah berwarna perunggu itu, membentuk pola yang sangat aneh. Detik berikutnya, dong, tubuh Koyama Madara itu jatuh tergeletak kaku, dan menghantam keras lantai naga 8 sudut. Titan, sang pembersih, seorang ahli penguatan fisik tingkat keempat, tewas seketika. Seluruh medan pertempuran seketika seolah-olah tombol mute telah ditekan. Musik berhenti, teriakan-teriakan itu berhenti. Semua ekspresi pun muncul di wajahnya. Ribuan pasang mata, menatap tajam pada jasad yang cairan mengalir dari ketujuh lubangnya. Melihatmu yang berdiri di sampingnya tanpa luka. Tidak ada perlawanan, hanya sekali sentuhan. Kemudian dewa itu jatuh, setelah mati sejenak. Gelas anggur yang dipegang seorang pengusaha kaya di barisan depan terjatuh ke lantai. Seolah-olah ada tombol yang ditekan. Detik berikutnya, seluruh gedung benar-benar meledak. Tak terhitung banyaknya penonton yang berteriak dan menangis sambil berdesak-desakan keluar. Mereka hanya ingin melarikan diri dari tempat yang seperti neraka ini. Namun, kamu tidak menghiraukan keributan apapun. Lihatlah, mengangkat kepala menembus kerumunan orang. Menatap ke arah bilik VIP mewah di lantai atas. Suaranya sedikit serak akibat luka yang dideritanya. Namun tetap terdengar dingin dan jelas. 100 pertandingan telah berakhir. Sungai emas es tingkat keempat, bawa ke sini. Begitu kata-kata itu terucap, kerumunan orang. Gerakan mereka pun terhenti sejenak. Ya, kamu menang. 100 korban, sudah selesai. Menurut aturan, hadiahnya seharusnya menjadi milikmu. Namun, hari ini tampaknya memang tidak pernah berniat untuk mengikuti aturan. Dia berdiri di depan mikrofon. Tawa sinis bergema ke seluruh ruangan melalui pengeras suara 9527. Kamu benar-benar memberiku kejutan. Sayangnya, kamu mengira trik kecilmu itu bisa menipu semua orang. Tubuh Titan lebih keras daripada lapis baja kapal perang. Namun ia jatuh tanpa suara. Bahkan tidak ada luka yang berarti. Ini jelas pembunuhan dengan sihir. Atau cara kerja racun saraf terlarang. Jadi kamu melanggar aturan. Sesuai aturan besi arena pertarungan. Begitu penantang menggunakan teknik, hasilnya akan dibatalkan. Hadiahnya disita. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh penonton kembali riuh. Penipuan antar sesama. Semua orang langsung mengerti. Yang diincar malam ini bukan lagi satu butir emas. Melainkan serangan anehmu yang membunuh dalam satu pukulan meski tanpa alasan. Sekretaris itu ingin menelan orang dan harta karunnya sekaligus. Segera setelah itu, dia pun berpura-pura bermurah hati sambil menambahkan, tapi,
Aku bisa memberimu jalan keluar. Serahkan sekretarismu. Aku akan membiarkanmu hidup. Bahkan bisa menjadikanmu anjing paling berharga di bawahku. Kau berdiri di tempatmu dan perlahan mengangkat kepala. Pada saat ini, sisa-sisa kesabaranmu terhadap aturan di matamu juga telah hancur total. Kamu mengikuti permainan mereka, mengorbankan nyawa dan rasa sakit untuk melancarkan serangan, 100 yuan selas. Namun kini pihak bandar justru memberitahumu bahwa kamu menang. Tapi aku tidak percaya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu hanya tersenyum tipis. Tuan Jin jelas benar-benar marah mendengar tawa itu. Langsung perintahkan untuk menangkapnya. Hidup atau mati. Aku ingin rahasianya. Selanjutnya, 8 pintu gerbang paduan logam di sekeliling naga 8 sudut terangkat secara bersamaan. Berpasang-pasang, bersenjata lengkap, mengenakan baju zirah exoskeleton hitam. Pasukan keempat Chaifa yang memegang senapan kinetik Gauss mengalir seperti gelombang dari ke-8. Moncong senjata yang gelap gulita, penglihatan bidik yang memancarkan kilatan cahaya ungu samar. Pada saat yang sama, semuanya mengunci target sebanyak 100 orang, dan masing-masing dari mereka sudah berpengalaman. Tribun penonton yang dipenuhi para veteran pun benar-benar ricuh. Orang-orang yang selamat menggedor pintu seperti orang gila. Semua orang tahu, begitu pasukan pembersih medan pertempuran dikerahkan, tempat ini akan benar-benar berubah menjadi rumah jagal. Dan kamu berdiri di tengah lingkaran pengepungan, perlahan melepaskan bagian yang sudah hancur. Sisa-sisa tanganmu yang hancur, karena mereka tidak mematuhi aturan. Maka aturan mulai yang berlaku. Tembak, begitu komandan memberi perintah. Ratusan senapan Gauss secara bersamaan menyemburkan lidah api. Peluru paduan logam yang berjejal-jejal itu mengoyak udara dari segala penjuru, membentuk jaring raja kematian yang tak memiliki celah. Dalam sekejap, bayanganmu pun lenyap sepenuhnya. Asap mesiu, kilatan api, dan jeritan meledak bersamaan. Namun, tepat setelah suara tembakan berhenti, kamu tetap berdiri di tempat, tanpa cedera sedikit pun. Dalam jarak 1 meter di sekeliling tubuhmu, ruang telah melengkung menjadi semacam bentuk aneh seperti cermin lucu. Peluru paduan logam yang cukup kuat untuk menembus tank. Semuanya tersedot ke dalam wilayah yang terdistorsi itu, mengambang di udara seperti serangga yang terperangkap dalam ambar. Kinetika mereka terkurung paksa dalam kaca, dan setelah saling berdesakan dan bergesekan di ruang sempit, hulu ledak itu bahkan mulai memancarkan cahaya merah menyala yang tak kunjung padam. Semua orang terdiam kaget. Mereka pernah melihat perisai anti peluru. Mereka pernah melihat paspor energi, dan juga pernah melihat pengguna kekuatan super yang menahan peluru dengan tubuhnya. Tapi belum pernah melihat ada orang yang bisa menghentikan peluru di udara. Ini bukan pertahanan. Ini adalah larangan. Kamu mengangkat tanganmu ke arah tempat kematian itu melayang. Ruang yang terdistorsi oleh badai. Dengan genggaman lembut. Sekarang giliran saya. Detik berikutnya, kamu tiba-tiba berbalik. Lenganmu menyapu ke samping. Ruang yang mengurung ribuan proyektil merah menyala. Kau lemparkan langsung ke sisi kiri. Formasi pasukan Si yang paling padat. Pada saat yang sama, ruang kembali lurus. Semua momentum yang hilang. Pada saat yang sama, ketenangan kembali. Malu, 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 malu. Tidak ada suara tembakan. Hanya suara-suara kecil yang mengoyak udara. Peluru-peluru itu melesat kembali dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kehidupan setelah kematian. Membentuk sebuah kipas. Membentuk hujan peluru berwarna merah menyala. Puluhan komandan di barisan depan bahkan tak sempat bereaksi. Mereka sudah tertembus. Ruang armor exoskeleton. Daging dan darah seketika ini semuanya menjadi lelucon. Gumpalan besar itu meledak dengan keras, mewarnai seluruh medan pertempuran dengan warna merah segar. Orang-orang yang selamat langsung ketakutan setengah mati. Ada yang mundur. Ada yang berteriak. Seseorang melempar granat berdaya ledak tinggi tanpa peduli. Dan botol molotov berusaha menenggelamkanmu sepenuhnya dengan tembakan yang lebih gencar. Namun, kamu bahkan tidak menoleh sedikit pun saat gelombang kejut api ledakan itu melanda. Pecahan peluru dan proyektil yang berterbangan tidak berhasil melukaimu. Sebaliknya, kamu kembali ditelan seluruhnya oleh ruang yang terdistorsi itu. Ruang seluas 1 meter kubik. Pada saat ini, seolah-olah berubah menjadi bintang kecil yang akan lepas kendali. Bagian dalamnya dipenuhi energi ledakan yang murni dan dahsyat. Lalu kamu menerobos masuk. Kamu pun melintasi lautan api dengan santai. Lagi pula, formasi Si Jun sudah benar-benar kacau. Pandanganmu tertuju pada Kapten Zheng Xiaotao. Segera setelah itu, kamu melepaskan ikatanmu pada ruang. Lalu terdengar suara gemuruh. Energi ledakan yang terkompresi hingga batas maksimal itu seketika dilepaskan. Dengan titik pusat, berubah menjadi bola api maut dengan jangkauan lebih dari 10 meter. Menyapu ke segala penjuru. Lebih dari 10 orang penguasa yang tersapu langsung. Bersama dengan lapis baja mereka langsung menguap di tempat. Orang-orang di pinggiran terlebih dahulu terbakar akibat suhu tinggi. Lalu tercabik-cabik oleh pecahan peluru yang sangat banyak dan berkecepatan tinggi. Bahkan jeritan kesakitan pun hancur berkeping-keping akibat ledakan. Ini sudah bukan pertempuran lagi. Ini adalah pembantaian. Ruangmu, di sini, langsung menjadi gudang senjata bergerak yang paling menakutkan. Semakin kuat tembakan musuh, semakin banyak yang kamu kembalikan, semakin mematikan. Keunggulan jumlah yang disebut-sebut, penekanan tembakan. Di hadapan hukum ruang angkasa yang sesungguhnya, hanyalah lelucon. Segera, seluruh arena hanya dipenuhi oleh jeritan dan suara api. Orang yang beruntung itu, komandan pasukan keempat yang selamat, sambil menyeret setengah tubuhnya yang hangus, merangkak ke bilik VIP di lantai atas dengan menggunakan tangan dan kakinya, sambil menangis dan berteriak meminta tolong. Sementara di dalam bilik, Tuan Jin sudah tergeletak di sofa, sambil menatap neraka duniawi yang terlihat di layar monitor. Wajahnya kini hanya dipenuhi ketakutan yang nyata. Sebelumnya dia masih mengira, kamu hanya menguasai suatu jurus pembunuh rahasia. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Masalah yang dia hadapi, sama sekali bukan orang gila yang menguasai ilmu gaib, melainkan monster sejati.
Lalu dia berbalik dan lari. Namun, dia baru saja melangkah 2 langkah. Terdengar suara dentuman keras dari belakang. Kapten Si Jun itu terlempar seperti karung goni yang robek. Ditendang hingga menembus pintu bilik. Berguling ke kaki-kakinya. Kapten mengeluarkan 2 suara. Hehe, dari tenggorokannya. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah pintu. Lalu ia memiringkan kepalanya. Suaranya benar-benar terputus. Tuan Jin memutar kepalanya dengan kaku. Di tengah debu di luar pintu, kamu perlahan masuk. Tubuhmu penuh dengan noda. Topeng senyum pucat itu pun sudah lama ternoda menjadi merah gelap. Mata di balik topeng itu tenang hingga menakutkan. Kamu tidak perlu banyak bicara. Hanya berjalan ke sana. Topeng itu berkata. Kaca anti peluru khusus yang bahkan bisa menahan peluru penembus baja. Tang. Perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya dan menekan dengan lembut menggunakan kelima jarinya. Detik berikutnya, dengan telapak tanganmu sebagai pusatnya. Seluruh permukaan kaca. Mulai muncul retakan hitam yang menyebar seperti jaring laba-laba. Itu bukan retakan biasa. Ruang itu sendiri yang sedang tercabik-cabik. Tuan Jin akhirnya benar-benar tak berdaya. Berteriak meminta dihentikan. Bahkan mengungkit asal-usul prestasi militer kaca pelindung itu. Lalu menggunakan uang dan latar belakang keluarga Wang. Menggunakan apa yang disebut senjata berat untuk memohon belas kasihan. Sayangnya, kata-kata ini bagimu bahkan tak lebih dari desiran angin. Kamu menghitungnya dengan jari-jarimu. Setelah mimpi aneh yang disertai bunyi klik dan denguman. Kaca anti peluru khusus yang tebal itu. Beserta dinding paduan logam setebal setengah meter. Kamu mencabutnya sampai ke akarnya. Meninggalkan lubang berdiameter. Lingkaran sempurna berdiameter 3 meter. Dinding melingkar raksasa itu runtuh dengan gemuruh. Seluruh bilikku bergoyang. Rasa aman terakhir malam ini pun hancur berkeping-keping. Dia berlutut dengan suara, plop. Menundukkan kepala dengan liar. Hidung beringus dan air mata membasahi seluruh wajahnya. Jangan serang aku. Aku akan memberikannya. Aku akan memberikan semuanya. Es pemecah sungai emas tingkat 4 ada di brankas. Di dalam, kamu menarik rambutnya dengan keras. Dan mengangkat seluruh tubuhnya dari lantai. Lalu menyeretnya ke depan lemari tersembunyi seolah-olah dia adalah karung. Setelah verifikasi iris dan sidik jari, lemari besi itu perlahan terbuka. Suasana dingin yang menusuk seketika menyelimuti seluruh ruangan. Malam ini, dengan tubuh gemetar, ia mengeluarkan sebuah kotak logam biru. Kedua tangannya diangkat ke atas kepala. Kamu menerima kotak itu. Dengan satu tangan, kamu membuka kotak itu dan menemukan benda seukuran kepalan tangan. Seluruhnya berkilau. Seolah-olah ada badai biru es di dalamnya. Kotak emas yang berputar itu langsung menarik perhatian. Makna yang sangat murni. Membuat kekuatan ruang di dalam dirimu bergetar sedikit. Jika itu api sejati, segera masukkan dia ke dalam ruang. Sementara Tuan Jin melihat barang itu diserahkan. Dia malah masih ingin meminta api lagi. Bahkan mengungkit bahwa dirinya adalah anggota keluarga Wang dari ibu kota provinsi. Ingin memanfaatkan latar belakangnya untuk menjaga kerahasiaan. Sayangnya, dia belum selesai berbicara. Kilatan ketajaman yang tak terlihat melintas sekejap. Suaranya terhenti seketika. Kepala dan tubuhnya terpisah seketika. Kepala itu jatuh ke tanah dengan bentuk bulat. Cairan dari peluru itu menyembur dan memercik ke separuh tubuhmu. Kamu menendang tubuh yang masih berkedut itu. Tanpa sedikit pun gejolak, seperti udara yang dingin. Aku tak peduli siapa kamu. Jika rumput tidak dicabut sampai ke akarnya, cepat atau lambat akan terjadi pemberontakan. Hal seperti ini, kamu sudah memahaminya sejak dulu di tengah kegelapan permukiman kumuh. Setelah mendapatkan barang itu, kamu tidak langsung pergi. Sebaliknya, kamu dengan santai memotong pipa gas utama di sudut dinding. Gas bertekanan tinggi menyembur dengan suara yang memekakkan telinga. Dengan cepat memenuhi seluruh ruang pribadi. Tak lama kemudian, kamu menyalakan korek api lagi. Lalu dengan santai melemparkan nyala api kecil itu ke dalam makam mewah dan penuh dosa ini. Lalu kamu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa detik kemudian terdengar suara gemuruh. Ledakan dahsyat meledak tiba-tiba dari lantai atas. Api dan gelombang kejut melesat seperti naga yang mengamuk. Melanda seluruh arena pertempuran bawah tanah. Baja-baja itu melengkung. Dinding-dinding runtuh. Tempat yang telah merenggut nyawa tak terhitung banyaknya. Akhirnya mengalami kehancuran yang pantas diterimanya. Dan kau berjalan menuju cahaya api dan keramaian di belakangmu. Selangkah demi selangkah menuju ke tanah. Saat pintu besi yang berat itu kamu dorong terbuka. Cahaya pagi yang menyilaukan menyinari wajahmu. Kamu mengangkat tanganmu untuk menutupi wajahmu yang berwarna gelap. Topeng wajah tersenyum berwarna merah gelap itu perlahan dilepas. Memperlihatkan wajah yang tampak sedikit pucat, namun tajam dan dingin. Es yang memecah sungai emas, sudah di tangan. Selanjutnya adalah menyelamatkan adik perempuannya. Soal yang lain, nanti saja kita pikirkan. Saat dini hari, kamu hampir saja menerobos keheningan rumah sakit. Dokter jaga yang semula masih mengantuk. Namun, saat kamu membawa kotak yang berisi benda tingkat 4, kotak dingin, es memecah sungai emas, dan membantingnya dengan keras ke atas meja, seluruh tubuhnya langsung tersadar. Bahkan nadanya pun berubah. Gabungan es kuo tingkat 4 terjadi dengan sangat cepat. Seluruh ruang perawatan khusus kembali terang benderang. Dokter-dokter terbaik, laboratorium steril, prosedur pengenceran, panduan energi. Serangkaian peristiwa yang semula tidak mungkin terjadi pada saat seperti ini, yang diselesaikan dengan cepat. Semuanya didorong secara paksa oleh peluru yang sangat presisi ini. Kamu berdiri di luar ruang observasi steril. Melalui kaca, kamu menatap tajam ke arah pasien di tempat tidur. Energi biru es yang telah diencarkan, disuntikkan sedikit demi sedikit ke dalam tubuhnya melalui alat presisi. Pada awalnya, kurva vital di monitor masih berfluktuasi secara drastis. Kamu hampir bisa mendengar detak jantungmu yang berdebar kencang. Namun, beberapa saat kemudian, perubahan akhirnya terjadi. Lapisan es mematikan di wajahnya mulai perlahan-lahan mencair. Senyum di bibirnya pun perlahan-lahan kembali. Detak jantungnya yang semula begitu lemah hingga hampir tak terdeteksi, mulai naik dari 34, 45, hingga 11.
akhirnya stabil di kisaran normal. Suara alarm yang nyaring yang semula bergema di seluruh ruang rawat pun satu persatu mereda, hingga sinar matahari pertama di pagi hari menyinari lorong. Baru saat itu dokter penanggung jawab melepas masker. Wajahnya tampak lelah, namun kegembiraannya tak tertahankan. Berhasil. Kondisi fisiknya sudah stabil. Selanjutnya tinggal menunggu pemulihan. Kalimat ini, seolah-olah tiba-tiba tiang penopang terakhir di seluruh tubuhmu dicabut. Ketegangan yang kamu rasakan selama setengah bulan, akhirnya benar-benar melemas, menggeser gunung. Kelelahan yang luar biasa seketika membanjiri tubuh. Kamu hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap adikmu. Mata yang masih mengantuk itu akhirnya mulai memerah sedikit. Kelopak matanya tak sanggup lagi menahan kantuk dan akhirnya tertidur lelap. Ini adalah tidur ternyaman yang pernah kamu alami dalam waktu yang lama. Tapi kamu tidak menyadarinya. Energi dingin tingkat keempat yang sangat besar di dalam tubuhmu. Setelah menstabilkan nyawanya, masih tersisa sebagian kecil. Seberkas energi yang sangat murni, mengalir mengikuti semacam ikatan. Ikatan darah yang tak terlukiskan. Mengalir tanpa suara ke dalam tubuhmu. Bagi seluruh sungai emas tingkat 4, sisa ini sangatlah kecil. Namun, bagi dirimu saat ini, hal itu justru cukup untuk memicu sebuah transformasi yang sesungguhnya. Entah sudah berapa lama, kamu tiba-tiba terbangun. Awalnya terasa sakit yang tajam dan menusuk, seolah-olah ada jarum baja yang berputar-putar dengan keras di dalam otakmu. Namun tak lama kemudian, rasa sakit ini segera digantikan oleh kenikmatan yang seolah-olah mengangkat jiwa. Sepenuhnya tertutupi. Kamu merasakannya dengan jelas. Di lubuk hatimu, sinar yang semula, penghalang tak terlihat yang membatasi kemampuan spasialmu, hancur berkeping-keping oleh energi asing ini. Jiwa berusaha menerobos. Kemampuan mengendalikan ruang melonjak tajam. Segera aktifkan inti kemampuanmu. Lalu napasmu terhenti sejenak. Gudang penyimpanan yang semula hanya seluas 1 meter kubik itu, saat ini seolah-olah robek paksa oleh tangan tak terlihat. Volume ruang membesar dengan sangat pesat. 2 meter kubik, 5 meter kubik, 10 meter kubik. Lutut ditekuk sebentar. Ruang yang semula berbentuk seperti kotak kecil, langsung meluas menjadi sebuah gudang. Namun, itu bukanlah yang terpenting. Pada saat perluasan ruang itu selesai, sebuah jejak hukum yang sepenuhnya baru, diam-diam terukir di inti ruang. Dengan gerakan pikiran yang halus, menyimpan segelas air di atas meja samping tempat tidur ke dalam ruang. Segera setelah itu, kamu menggerakkan cap egois itu. Permukaan air yang tadinya bergoyang di dalam gelas itu seketika membeku. Bahkan setetes air yang sedang jatuh di udara, pun secara misterius terhenti di udara. Waktu di ruang itu, seolah-olah tombol jeda telah ditekan. Kamu langsung memahami arti dari kemampuan baru ini. Berhenti total. Semua benda tak hidup dan energi yang terserap ke dalam ruang ini, keadaannya akan dikunci sepenuhnya. Jika makhluk hidup dimasukkan secara paksa, maka aktivitas hidupnya juga akan terdorong ke dalam ruang seperti sisik ikan. Sama saja dengan dikurung dalam sangkar di mana waktu berhenti. Apa artinya ini? Artinya, kedepannya kamu tidak hanya bisa menyimpan lebih banyak peluru, ledakan api dan gelombang kejut, tetapi juga dapat menyerang musuh tepat saat mereka menyerang. Langsung menangkis serangan tersebut. Bahkan sebagian anggota tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam ruang tersebut. Yang lebih menakutkan lagi adalah, Anda bahkan bisa memasukkan bagian tubuh Anda, untuk sementara waktu, lalu melepaskannya dari tempat lain, menghasilkan serangan aneh yang hampir seperti teleportasi. Ini bukan lagi perubahan kuantitatif, melainkan perubahan kualitatif. Kau mengepalkan kedua tinju, merasakan di dalam dirimu, kekuatan ruang yang menggelora seperti belum pernah dirasakan sebelumnya. Kilatan dingin samar-samar muncul di matanya. Dirimu saat ini, bahkan jika berhadapan langsung dengan ahli tingkat 5 yang sesungguhnya, kamu tidak lagi harus mempertaruhkan nyawa. Namun, justru pada saat itulah, di televisi umum di luar ruang rawat, terdengar siaran berita yang penuh semangat. Hari ini, para pemegang kekuatan supernasional yang menjadi sorotan semua orang. Ujian bersama perguruan tinggi, secara resmi dimulai di ibu kota, Jingcheng. Dari berbagai media di seluruh federasi, keluarga-keluarga terkemuka, serta ratusan orang dari sistem militer, serta jenius kelas A, berkumpul di ibu kota. Mereka akan mewakili federasi, memperebutkan kuota di 3 perguruan tinggi terkemuka, dalam persaingan sengit selama 1 bulan. Satu persatu wajah muda yang penuh kebanggaan di layar televisi. Wajah-wajah yang menawan dan memukau itu berlalu lalang. Mereka mengenakan seragam tempur yang mewah. Di belakang mereka terpampang lambang keluarga yang terkenal. Lampu kilat berkilauan di atas kepala mereka. Saat pertunjukan komedi, seharusnya berdiri di atas awan. Kamu berdiri di tepi jendela sambil menatap layar dengan tenang. Namun tatapan matamu perlahan-lahan menjadi dingin. Mereka inilah yang sebenarnya merupakan dunia ini. Anak-anak terpilih sejati. Latar belakang sumber daya, kuota dan reputasi sudah ada di tangan mereka sejak lahir. Kamu berasal dari reruntuhan, merangkak keluar selangkah demi selangkah dari kegelapan dan garis antara hidup dan mati. Namun justru karena itulah kamu harus semakin. Kamu masuk ke kamar mandi, dan membilas seluruh noda di tubuhmu hingga bersih. Lalu mengenakan kembali pakaian yang baru saja dipakai di medan pertempuran. Kemudian kamu mengambil pistol yang tadi malam ada di dalam brankas, dan membawanya di punggungmu. Akhirnya, dia menoleh sejenak untuk melihat adik perempuannya yang sedang tertidur lelap di ranjang rumah sakit. Dia akhirnya selamat. Lalu selanjutnya, sekarang giliranmu untuk membersihkan dunia ini. Kamu membuka pintu rumah sakit. Sinar matahari tengah hari. Gang yang menyilaukan. Namun, kamu hanya menyipitkan mata. Lalu melangkah keluar. Jiangcheng, tempat yang penuh kegelapan, hujan, dan perbolakan. Namun, ini hanyalah desa pemula. Tempat berburu yang sesungguhnya ada di ibu kota. Biarkan para jenius yang berada di puncak itu merasakan permainan keputusasaan. Ini baru permulaan. Menuju ibu kota, menunjukkan kemampuan awal. Pintu kaca tebal rumah sakit perlahan tertutup di belakang. Sepenuhnya memisahkan ketenangan di dalam kamar pasien.
Xiao Feng memanggul pedang perang yang panjang dan ramping. Seragam tempur hitamnya menempel erat pada tubuhnya yang tegap. Otot-ototnya menegang di balik kain. Setiap langkahnya mantap dan penuh tenaga. Menginjak aspal panas di Jiangcheng. Melangkah dengan tekad bulat tanpa jalan kembali. Dia tidak berhenti sedikit pun. Stasiun khusus bagi para pengguna kekuatan gaib yang dilarang menuju tempat transaksi. Alat transportasi biasa terlalu lambat. Ingin mengejar seleksi awal ujian besar ibu kota. Satu-satunya cara adalah naik kereta khusus kemampuan lintas jarak. Stasiun dipenuhi orang yang datang dan pergi. Sebagian besar sedang bergegas menuju ibu kota. Para pengguna kekuatan dari berbagai daerah yang akan mengikuti ujian besar. Atau pengawal keluarga yang menyertai mereka. Suasana di tempat ujian dipenuhi kegembiraan dan antusiasme. Di antara mereka, ada yang berpakaian mewah. Para pemuda dari keluarga terpandang yang ditemani pengiring. Di antara alis dan matanya terpancar rasa superioritas bawaan. Setiap kata dan tawa mereka menunjukkan tekad yang kuat untuk mendapatkan kuota ujian besar. Xiao Feng mencari sudut yang sepi untuk duduk. Sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Dewa Bintang selalu tenggelam dalam kemampuan ruang di dalam tubuhnya. Di mana ia terus mengasah kemampuannya dalam mengendalikan kebekuan mutlak. Ujung jarinya bergerak sedikit. Sebuah riak ruang yang tak terlihat perlahan menyebar. Lalu seketika menghilang. Tanpa menunjukkan sedikit pun ketajaman. Tak lama kemudian, kereta khusus masuk stasiun setelah pemeriksaan tiket. Xiao Feng naik ke kereta mengikuti arus penumpang. Memilih satu gerbong kelas ekonomi. Kereta melaju kencang. Melintasi pinggiran kota Jiangcheng yang bobrok. Menuju tambang yang tak berujung. Dia menatap pemandangan yang berlalu dengan cepat. Di benaknya, berulang kali ia mengingat kembali pertempuran hidup dan mati di masa lalu. Juga memikirkan ujian besar di ibu kota. Musuh tangguh yang akan dihadapi. Para jenius di atas awan. Memiliki teknik kultivasi terbaik. Panduan pertempuran yang paling lengkap. Dukungan sumber daya yang paling melimpah. Kemampuan. Sama sekali tidak sebanding dengan para pengguna kekuatan khusus lokal. Namun, Xiao Feng. Insting bertarung yang terbentuk dari perjuangannya di Laut Darah Gunung Singa. Serta kemampuan ruang angkasa yang baru saja ia kembangkan. Memang diciptakan untuk bertarung. Perjalanan sudah setengah jalan. Tiba-tiba terdengar keributan yang riuh di ujung gerbong. Yang mengganggu lamunan Xiao Feng. Tiga pemuda yang mengenakan seragam tempur biru yang seragam. Sedang mengelilingi seorang remaja yang sendirian dalam perjalanan mengikuti ujian. Dengan seenaknya memprovokasi. Lencana kemampuan khusus remaja itu dilempar dengan keras ke tanah. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan kemarahan. Dia hanyalah seorang pengguna kekuatan tingkat tanah yang tak punya tempat berpegang. Berani-beraninya ikut-ikutan meramaikan ujian besar ibu kota. Segera serahkan tiketmu. Kereta khusus ini bukan untuk sampah sepertimu. Kami adalah musuh konglomerat Jiangnan. Jangan sampai membuat kami marah. Kalian bahkan tidak bisa keluar dari Jiangcheng. Pemuda yang memimpin itu tampak sangat sombong. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh getaran kekuatan api yang samar. Jelas dia adalah pengguna kekuatan api tingkat B. Dua orang di belakangnya juga sama-sama memiliki kekuatan tingkat C. Di antara peserta ujian biasa, dia termasuk yang terbaik. Mereka pun dengan seenaknya menindas orang lain dengan mengandalkan latar belakang keluarga dan kekuatan mereka. Para penumpang di sekitarnya hanya menonton dengan tatapan dingin. Atau menunduk untuk menghindar. Tak ada yang berani menyinggung anak-anak orang kaya. Remaja yang sendirian itu mengepalkan tinjunya dan baru saja hendak mengaktifkan kekuatan gaibnya untuk melawan. Ketika ia dihantam dengan keras oleh semburan api yang dilancarkan oleh pemuda pemimpin itu, bahunya menyala terang dan dia terjatuh ke tanah. Xiao Feng perlahan membuka matanya. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Hanya ada ketidakpedulian yang dingin. Dia sebenarnya tidak ingin ikut campur. Namun, pemandangan di hadapannya ini sangat mirip dengan yang pernah terjadi di Gang Jiangchengan. Saat aku ditindas oleh antek-antek Sakyamuni. Sebelum pemuda itu menyerang lagi, Xiao Feng perlahan berdiri. Langkah demi langkah menuju ujung gerbong. Tongkat tempur hitamnya meluncur di atas lantai. Menimbulkan rasa tertekan yang tak terdengar. Berhenti, dua kata yang datar tanpa sedikit pun gejolak. Namun, hal itu membuat gerbong yang semula riuh tiba-tiba menjadi sedikit lebih sunyi. Tiga pemuda berbakat itu menoleh. Melihat Xiao Feng berpakaian biasa, di punggungnya terselempang sebuah pedang perang yang tidak mencolok. Tidak ada gelombang kekuatan gaib yang kuat yang terpancar dari sekelilingnya. Tiba-tiba ia menunjukkan senyuman yang tak kenal lelah. Dari mana datangnya bocah liar ini? Berani-beraninya mencampuri urusan kami. Pemimpin kelompok pemuda, Fireplay, itu tertawa gila. Api berkobar di telapak tangannya. Ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Pertimbangkan dulu apakah kamu punya kemampuan untuk itu. Belum selesai bicara. Api di telapak tangan pemuda itu melonjak tajam. Berubah menjadi seekor ular api yang membara. Meluncur ke arah Xiao Feng. Suhu tinggi seketika membakar udara di sekitarnya. Membuat para penumpang di sekitarnya berteriak kaget dan mundur. Saat lidah api itu menyerang, mata Xiao Feng langsung menjadi dingin. Pikiran itu tiba-tiba bergerak. Tidak ada suara yang mengguncang langit dan bumi. Hanya terdengar dengungan ruang yang nyaris tak terdengar. Detik berikutnya, ular api itu melesat dengan kencang. Tiba-tiba menghilang begitu saja di udara. Senyuman di wajah pemuda berapi-api itu seketika membeku. Wajahnya penuh rasa jijik. Apiku. Langkah Xiao Feng tak berhenti. Tatapannya sedingin pisau.